Sabili, FLP dari Jawa Timur. Oh ya, Kenal. halo Mbak. Coba sapa dulu Mbak Dina. Halo Mbak Dina. Wah, nggak sadar. Halo. Assalamualaikum, salam kenal. Salam Salam. kenal. Coba videonya boleh lihat. Oh, sebentar. Saya belum pernah ketemu Mbak Dina ini. Ini saya pakai baju 14 tahun lalu Mbak. Awal-awal ketemu Mas Win. Seperti lokalisasi. Berarti berat badannya masih stabil ya? Iya nih. Sama dengan 14 tahun lalu ya? Iya, 2006. Waktu itu acara di Museum Bank Mandiri, daerah kota. Iya. Assalamualaikum, Bu Sofi, salam kenal. Ya, Mas Billy. Sekarang kelihatan wajahnya. Salam kenal. Ya, salam kenal juga. Kesibukannya apa, Mbak Dina? Sementara masih studi S2 di ITS. ITS, Mas. Iya. Oh, jurusan apa? Jurusannya arsitektur. Oh. Cuman kebetulan juga konsentrasi literasi anak. Iya. Itu ada di Sidoarjo, ada Mbak Lita Lestianti yang arsitek. Oh iya, Mbak Lita itu ya? FLP Sidoarjo. Iya. Jumat milih Jumat, milih Sabtu. Alhamdulillah. Ya wes loh. Lebih ya wes tuh bisa Ya, nusyun. Bandung hujan nggak Mbak Sofi? Hujan deras banget semalam. Katanya sih, saya juga nggak tahu. Ya nggak, Bu Tari? Sama nggak? Di sana hujan nggak? Malam hujan gede. Ya. Sama ya. Rata di sini juga sama. Iya ya, sampai 3 Maret nih katanya. Cuaca ekstrim. Terus ya. Tadi pagi sampai jam 7 itu masih hujan di sini, di Tangerang. Sama saya cuma malam aja sih, cuma gede banget memang. Iya. Cuma nggak merata ya, mungkin Bandung Utara itu sore hujannya. Saya yang agak ke timur minggir itu malam. Cuma dari pagi udah mendung gitu. Oh. Cimahi hujan juga, Bu? Hujan, jam 11 katanya, jam 10-an gitulah. Saya juga dibilangin sama anak-anak. Udah tewas sayanya. Dimulai aja Mas Billy. Oke. Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman sekalian di ruang diskusi yang berbahagia ini di sesi ke-28 dalam Workbook Day 2020 yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Literasi Indonesia. Di sesi ini kita akan berdiskusi dengan mengangkat tema memanfaatkan sastra anak bagi kemerdekaan berpikir. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman sekalian, sastra anak memiliki tempat penting di dunia sastra. Sebab
Sastra anak diyakini dapat memengaruhi perilaku dan pola pikir seorang anak yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih dewasa. Kita tidak menyaksikan begitu kuatnya sastra dalam membentuk karakter, watak, dan paradigma seseorang. Permasalahannya, kini di tengah problematika perbukuan dan kurangnya akses buku terhadap anak, bagaimana memanfaatkan karya sastra untuk membangun kemerdekaan berpikir mereka. Nah, di sini telah hadir seorang pakar literasi yang juga penulis buku anak, yang buku-bukunya telah mendapatkan penghargaan internasional, yaitu Mbak Sofi Dewayani PhD. Nah, Mbak Sofi ini juga pendiri Yayasan Litara yang menerbitkan buku-buku anak bermutu. Ia juga banyak membantu pemerintah ya, dalam hal ini Kemendikbud, dalam menyusun dan membuat panduan mengenai perbukuan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, diskusi daring kita pagi ini juga disiarkan secara langsung atau live streaming melalui akun YouTube Perkumpulan Literasi Indonesia. Mohon maaf jika sepanjang penyampaian materi pembicara nanti, mic-nya dan video kami matikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman sekalian, mari kita simak lebih dulu pemaparan Mbak Sofi sebagai pengantar diskusi daring kita pagi ini. Kepada Mbak Sofi kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Billy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Pendidikan untuk kita semua, karena kita semua adalah pembelajar dan pembelajar ya, selalu mendidik dan belajar begitu sepanjang hayat mudah-mudahan. Tema pagi ini, hari ini kita diskusi terakhir nih Mas Billy ya. Oh iya. Lainnya akan ada 2 sesi lagi. Jadi mudah-mudahan bisa merangkum beberapa sesi yang mungkin teman-teman ikuti dan menguatkan lagi seperti itu. Mungkin juga ada yang mengulang juga, tetapi mudah-mudahan ada satu hal bermakna yang bisa teman-teman petik dari diskusi kali ini. Izinkan saya share screen ya, mudah-mudahan lancar ini. Terlihat ya Mas Billy ya? Iya, kelihatan. Oke, tadi Mas Billy sudah menyebutkan judul dari diskusi kita pagi ini, Sastra Anak dan Kemerdekaan Bernalar. Mungkin ada yang bertanya mengapa istilah sastra anak yang dipilih kita tidak terlalu familiar dengan istilah sastra anak. Kenapa nggak buku anak atau bacaan anak gitu ya? Sebetulnya di Indonesia kita belum menyepakati istilah yang tepat. Buku anak itu bisa jadi buku sekolah, buku pelajaran gitu ya. Kemudian demikian juga dengan bacaan anak. Saya pikir di era multimodal ini, di era digital ini, kita pakai saja istilah yang disepakati secara global, yaitu sastra anak atau children's literature. Ini mencakup semua karya yang ditujukan kepada anak dalam format multimodal ya. Jadi sastra dan anak, ini adalah 2 konsepsi yang penting. Sastra itu secara luas itu mencakup fiksi, non-fiksi, puisi, drama. Ini kalau kita bicara sastra dalam pengertian yang agak teoritis ya, meskipun di Indonesia istilah sastra itu sering dilekatkan pada karya fiksi saja. Tetapi sesungguhnya non-fiksi juga masuk dalam kategori sastra secara teoritis. Nah, kemudian sebetulnya semua karya yang ditulis ditujukan untuk pembaca anak, sebagai intended audience atau pembaca sasaran, target readers, disebut sastra anak. Tentunya kalau bicara anak ini jadi dalam tanda kutip politis, karena kalau ada intended audience, pasti akan ada unintended audience, yaitu orang dewasa. Karena anak tidak bisa dipisahkan dari dunia orang dewasa. Oleh karena itu, nah ini menarik, berbeda dengan sastra orang dewasa, sastra anak ini intended audience-nya atau orang dewasanya pegang kontrol lumayan kuat gitu ya. Makanya di Indonesia ini kurator atau penilai di lembaga pemerintahan untuk karya-karya yang ditujukan kepada anak adalah orang dewasa. Oleh karena itu mereka selalu memikirkan tidak hanya penelaah atau kurator, tetapi juga orang tua, guru, penulis, penerbit buku anak selalu memikirkan nanti kira-kira kalau saya menulis seperti ini, orang tuanya pembaca sasaran saya kira-kira bisa terima nggak gitu kan begitu. Misalnya, wah nanti kalau buku ini ada anak manjat-manjat pohon nanti jangan-jangan ditiru oleh anak, jangan-jangan orang tuanya keberatan seperti itu. Jadi
selalu dalam proses pembuatan atau produksi buku anak, selalu ada pihak-pihak yang selalu menjadi pertimbangan. Pihak orang tua, pihak guru, bagaimana penerimaan orang tua, bagaimana penerimaan guru. Oleh karena itu, kita sering mendiskusikan beberapa hal yang tabu, kontroversial, terkait dengan tema-tema dalam buku anak. Misalnya ketika itu di media sempat ada kontroversi tentang buku anak yang sudah lolos, dinyatakan bisa digunakan di sekolah, tapi ternyata judulnya ada mengandung kata hantu gitu ya. Nah ini dikhawatirkan, nah akan melanggar akidah agama tertentu, agama Islam yang saya sebut ya. Padahal ternyata isinya itu sangat mendidik gitu. Nah, pro kontra seperti ini itu yang biasa dilakukan oleh orang dewasa. Ini ya saya nggak tahu kita kapan punya penilai atau kurator dari anak-anak gitu ya. Meskipun kalau dari dari fase produksi penulis sudah biasa membacakan draft kepada anak-anak untuk dimintai pendapatnya. Tetapi tetap yang menentukan market adalah orang tua. Ini biasanya ibu-ibu nih biasanya yang belanja buku buat anak-anak. Nanti akan kita bahas lebih jauh. Kenapa kita memakai istilah sastra anak? Karena sastra anak juga cakupannya luas. Di Indonesia mungkin term sastra mungkin merujuk pada karya yang memiliki elemen intrinsik yang baik, karakterisasi yang baik, alur yang baik. Tetapi dalam sastra anak, kita mengenal yang disebut dengan sastra klasik, sastra kanon, sastra yang timeless, yang karya-karya yang sampai sekarang juga masih dibaca, begitu ya. Tetapi juga jenis-jenis karya lain yang dibuat untuk anak, begitu. Ada buku anak, sastra anak multikultural, sastra anak religius, sastra anak kontemporer, ini banyak sekali macamnya. Dan kita akan bahas itu dalam konteks mengapa sih gitu ya, produksi buku anak itu menjadi menarik, menjadi dilematis, banyak isu-isu yang dapat dibahas. Ini semua tidak lepas dari, nah ini, paradigma sastra dan paradigma anak begitu ya yang melingkupi pembuatan sastra anak. Paradigma tentang anak ini, kalau kita bicara tentang anak, itu kan konstruksi orang dewasa. Kalau berbicara sastra anak, nah itu juga kita melihat karya sastra yang dibuat dalam paradigma atau pemahaman orang dewasa tentang anak. Nah ini banyak perspektif tentang anak. Ini kalau para ahli ini menggambarkan bahwa pembuatan sastra itu tidak lepas dari perspektif anak sebagai makhluk religi misalnya. Artinya anak diharapkan sebagai sosok yang tumbuh menjadi orang dewasa dengan nilai moral, sikap spiritual yang baik. Atau anak dalam perspektif psikologis yang melihat anak dalam fase-fase perkembangan. Jadi buku anak harus sesuai dengan tahapan bagaimana anak berpikir dan bersikap, tahapan emosinya dan sebagainya. Anak dilihat sebagai objek pengajaran, gitu ya. Dalam kerangka pedagogis, anak adalah objek yang menerima pengajaran yang mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan motoriknya, begitu. Nah, mungkin teman-teman berpikir, jadi paradigma apa? Apakah paradigma itu juga berubah? Paradigma apa kira-kira yang paling tepat menggambarkan anak masa kini, gitu ya? Mungkin teman-teman berpendapat, oh ini era digital, oh anak-anak sekarang lebih visual, anak-anak sekarang lebih kinestetik, begitu. Anak-anak sekarang mungkin lebih kritis, lebih berani, gitu. Jadi paradigma tentang anak tentu berkembang dan ini berpengaruh kepada produksi buku-buku yang ditulis untuk anak. Misalnya nih, ini menarik ini ya. Ini judul-judul buku seperti ini mungkin sebagian teman-teman juga sudah pernah baca. Me too. Ini beberapa buku Mercer Mayer, lucu sekali, tentang anak yang bersikeras dia tidak pernah lupa misalnya, tapi di ilustrasinya digambarkan bahwa dia selalu lupa gitu. Kemudian again, gitu. Nah ini menarik. Di Litara kami pernah membuat buku model untuk satu lembaga pemerintah yang judulnya Aku Tidak Mau.
Nah, tentu saja itu ditentang karena dianggap bertentangan dengan sikap anak yang cenderung negativistik pada umur tertentu ya. Karena nanti kalau dibilang jangan, anak itu biasanya cenderung untuk meniru. Ini betul begitu ya. Tapi tentu kita melihat itu pada umur berapa anak bersikap seperti itu, begitu kan. Dan buku yang ditujukan untuk anak umur berapa, gitu ya. Nah, ini kita lihat bagaimana buku anak ditulis semakin ke sini, semakin menggambarkan anak secara otentik. Kita lihat dalam judul-judul ini adalah kata-kata yang biasa diucapkan oleh anak. Micu, gitu ya. Micu, micu. Kalau anak sudah bilang micu, micu, gitu ya, itu nagging banget itu. Kadang-kadang itu menjadi nyebelin banget gitu atau annoying. Again, gitu. Ceritanya nanti teman-teman bisa lihat ini di YouTube, lucu sekali dan dibacakan nyaring dengan sangat baik. Ditulis oleh Emily Griffith, menceritakan seekor naga yang suka sekali dibacakan buku. Setiap malam dia selalu dibacakan buku diulang-ulang. Dia selalu bilang again, and again gitu. Nah, biasanya orang tua kan ngantuk kalau bacain buku ya. Nah, ketika ibunya ketiduran, dia marah sekali, dia teriak again sampai tersembur api dari mulutnya dan bukunya kebakar. Nah, itu betul-betul secara fisik kalau kita pegang kopi buku itu memang betul-betul bolong di bagian tengah. Karena dia naga, jadi kalau marah dia keluar api gitu. Seperti itu. Menggambarkan betapa cintanya anak kepada buku meskipun diceritakan dengan cara yang mungkin akan membuat orang Indonesia atau orang dewasa di Indonesia mungkin berkernyit keningnya gitu ya kalau melihat tokoh anak yang sangat menyebalkan atau sangat emosional gitu atau sangat ekspresif. No, David, kalau teman-teman yang sudah baca buku ini akan tahu bahwa intonasinya yang di dalam cerita itu bukan no David atau no David tapi no David seperti itu. Jadi sang anak yang ingin eksplorasi melakukan segala hal sampai ibunya selalu berkata, "Jangan, jangan." Nah, itu gambaran otentik dari orang tua sehari-hari ya yang kadang-kadang kita tahu secara teoritis bahwa kita nggak boleh bilang jangan sama anak, tapi kita nggak tahan atau kita secara spontan bilang jangan, atau memang dalam situasi tertentu anak betul-betul melakukan sesuatu yang begitu spontan yang kalau kita nggak berteriak dengan spontan akan terjadi sesuatu yang sangat mengerikan gitu kan. Jadi ini adalah isi dari buku ini. Meskipun akhirnya sangat sweet. Jadi menceritakan bagaimana akhirnya ibunya berkata yes David ketika David minta dibacakan buku oleh ibunya. I was so mad. Ditunjang dengan ekspresi gestur tubuh yang sangat marah. Ini juga di kita belum terlalu bisa diterima karena itu tadi khawatir anak mencontoh gitu ya. Ekspresi yang seperti itu tidak baik gitu. Jadi harus kita masih cenderung ya anak ditampilkan yang baik-baik lah gitu nanti supaya tidak dicontoh gitu ya. Nah, oke, kemudian dalam perkembangan buku anak juga sudah mempertimbangkan kalau tadi dalam segi paradigma bagaimana anak ditampilkan secara lebih otentik, juga dari segi multimodalitas, buku-buku sudah menampilkan memasukkan unsur bunyi. Jadi ketika anak membaca, dia juga diminta membaca teks yang tidak hanya teks yang memiliki makna, tetapi juga teks yang mewakili bunyi atau omnitopeia. Ini sebelah kirinya adalah buku yang berjudul The Jazzman, yang di dalamnya itu banyak sekali kayak bip bip pam pam bip bip seperti itu, seperti orang nyanyi jazz lah gitu. Jadi itu menyenangkan sekali untuk ditiru. Kemudian ini buku untuk anak pembaca awal, buku Kring-Kring, mungkin sebagian teman-teman juga sudah tahu. Buku ini juga bisa dibacakan dengan meminta anak menirukan bunyi kring 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 dengan mungkin berbagai nada sambil mengamati berbagai bentuk sepeda yang dinaiki oleh binatang-binatang. Kemudian buku yang sangat kinestetik, Press Here. Nah, ini juga buku yang sangat terkenal sekali karena dianggap sangat inovatif, meminta anak untuk memencet di sini dan di sana, tombol-tombol, dan ketika dia membalik halaman, dia akan menemukan banyak hal yang menakjubkan. Dan di teksnya meminta, good job, misalnya. Now, clap your hands, seperti itu. Jadi buku yang mengajak anak untuk terlibat, aspek multimodalitas sangat dipertimbangkan, aspek audio visual, kemudian aspek gerak dalam anak.
Kita juga tentunya bicara buku digital ya atau buku elektronik yang juga ada jenis-jenisnya. Ada buku elektronik jenis pertama yang berupa PDF, nah seperti buku-buku Let's Read. Ada buku-buku yang bentuknya interaktif, yang meminta anak untuk berinteraksi, memencet ini, memencet itu, memunculkan respon tertentu. Itu juga dikategorikan dalam sastra anak. Mengapa topik kali ini saya ingin menarik keterkaitan antara sastra anak dan kemerdekaan belajar. Nah, ini penting sekali, teman-teman, dalam era perubahan. Sekarang kita menyongsong beberapa perubahan dalam kebijakan pendidikan. Kita sudah membaca di banyak media tentang Merdeka Belajar ini yang mudah-mudahan bukan sekedar jargon, tetapi mudah-mudahan bisa menghela ya reformasi atau perubahan dalam pendidikan. Ke depan nanti guru-guru akan diminta untuk tidak berfokus pada buku teks pelajaran. Buku-buku sastra anak tentunya lebih beragam, lebih variatif, dan tentunya lebih kontekstual, lebih relevan dengan keseharian anak. Mas Billy di satu sesi pernah bicara bahwa sumber belajar anak harus kontekstual. Ini maksudnya ya. Jadi menggunakan berbagai bahan sebanyak mungkin yang anak-anak bisa menghubungkan pengalamannya dengan sumber tersebut. Merdeka Belajar tentunya bermakna juga buat siswa. Penting bagi mereka untuk mendapatkan kebebasan untuk mengeksplorasi ragam tema dalam sastra anak. Kemudian tentunya berbagai bentuk multimodalitas dalam sastra yang saya sebutkan tadi, anak bisa bergerak, menirukan suara, kemudian memencet, menyimak, menonton sesuai dengan minat dan kecenderungan gaya belajar mereka. Ini juga lebih leluasa ditemukan dalam buku-buku atau sastra anak. Nah, ini yang penting. Saya pikir ini keyword dalam diskusi kali ini adalah bagaimana keterkaitan antara sastra anak dan kemerdekaan belajar. Nah, ini keterkaitannya bisa kita temukan dalam tes PISA ya, teman-teman ya. Kalau kita lihat definisi literasi membaca yang dirilis oleh OECD, mungkin kita semua juga sudah tahu. Nah, ini kan kemampuan untuk menyarikan informasi dari teks bacaan dalam kehidupan, memahami, merefleksinya, dan menggunakannya untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita mengenal istilah ini atau definisi ini hanya berupa jargon, tapi sekarang betul-betul ini akan direfleksikan dalam kebijakan pendidikan. Bagaimana guru didorong untuk menggunakan teks yang dapat dimanfaatkan oleh anak untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana guru-guru juga didorong untuk menggunakan teks bersama anak yang dapat dipahami oleh anak, mudah dipahami, yang dapat direfleksi oleh anak, dan dapat digunakan oleh anak. Nah, ini juga sejalan dengan riset yang dilakukan oleh OECD ya. Nah, jadi dalam satu sesi, kalau nggak salah sesinya Bu Tiwi itu, yang mengatakan bahwa masih ada orang tua, nah ini saya juga lagi, saya bukannya gender bias, tapi biasanya ibu-ibu yang biasanya protes kalau anaknya baca buku fiksi gitu ya. Nah, ibu-ibu atau orang tua tolong move on sekarang ya, karena ini sudah tuntutan era terkini, tuntutan abad ke-21, bahwa memang faktanya riset membuktikan bahwa kegiatan membaca untuk kesenangan terbukti meningkatkan skor PISA. Itu sudah terbukti. Kegiatan membaca terpandu yang bisa dilakukan di sekolah dan di rumah juga meningkatkan skor PISA. Apa ini membaca terpandu? Dibacakan nyaring, lalu buku didiskusikan. Membaca bersama-sama, lalu buku didiskusikan. Mengajak anak-anak untuk mendiskusikan aspek-aspek pada bacaan. Itu adalah membaca terpandu. Biasanya membaca terpandu juga dilakukan bersamaan dengan membaca mandiri. Nah, ini yang penting. Pada tes PISA, teks fiksi itu proporsinya 50%. 50%-nya lagi adalah teks yang sifatnya informasional. Jadi sudah tidak ada alasan ya para orang tua atau guru meremehkan bacaan fiksi. Karena memang itu sudah menjadi tuntutan pendidikan modern. Jadi yang
pembiasaan yang sekarang dilakukan melalui kegiatan membaca 15 menit itu memang betul-betul harus dikuatkan karena anak yang membaca untuk kesenangan memang nanti dia diharapkan akan mampu gitu ya meraih kompetensi literasi lebih baik daripada mereka yang tidak terbiasa membaca. Jadi itu bukan suatu kegiatan pembiasaan yang basa-basi aja begitu. Memang itu terbukti meningkatkan kecakapan literasi. Dan ingat kemarin di sesi Bu Tiwi juga kemarin saya mendengar ORIM, Opportunities Recognition Interaction Modeling. Mengapa perlu peran orang dewasa untuk memberikan kesempatan, memberikan penghargaan, selalu berinteraksi, berdiskusi, dan memberikan model sebagai figur teladan bagi anak dalam kegiatan membaca untuk kesenangan. Gitu ya, teman-teman. Jadi ini sebuah keharusan dalam pendidikan, kegiatan membaca kesenangan bukan kegiatan yang inferior lagi, tetapi sudah menjadi arus utama dalam pendidikan. Nah, sekarang kan kita lihat ini merujuk pada tes PISA. Ada beberapa jenjang kecakapan yang akan menjadi fokus, tidak hanya dalam asesmen teman-teman atau Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar bahwa UN dihapus dan akan diganti dengan AKM atau Assessment Kompetensi Minimum. Asesmen ini merujuk pada tes PISA sebagai salah satu referensi. Jadi jenjang kognisi yang diujikan di situ juga sedikit banyak mirip dengan tes PISA, dan juga kurikulum yang akan dibuat lebih ramping untuk memampukan guru untuk fokus pada pencapaian kompetensi literasi di semua konten atau semua mata pelajaran. Jadi kontennya bisa apa saja, Merdeka Belajar tadi, guru bisa mengadopsi kurikulum pada konten lokal yang spesifik, yang relevan dengan kehidupan siswa, dengan mengetahui kompetensi apa yang dicapai dengan konten yang berbeda itu. Jadi buku teks pelajaran tidak sebagai satu-satunya sumber referensi, tetapi guru nanti didorong untuk mampu menggunakan sebanyak mungkin perangkat pembelajaran, sebanyak mungkin sumber belajar yang di luar buku teks pelajaran. Dan sekarang mudah-mudahan sudah tidak ada lagi alasan karena ada beberapa lembaga non-profit, ada Asia Foundation, ada Provisi, ada Room to Read, yang sekarang sudah menyediakan platform bacaan digital secara gratis. Dan ini penggunaannya juga mudah sekali karena bisa diunduh di mana saja, di tempat yang tersedia internet, dicetak bahkan kalau Let's Read, dan bisa dibawa ke daerah terpencil, seperti itu. Dan alangkah baiknya kalau buku-buku bacaan ini digunakan untuk membantu anak mencapai kompetensi sebagai berikut. Nah, ini menemukan informasi ini penting ya. Kecakapan menemukan informasi ini adalah kecakapan yang secara umum dikuasai oleh anak Indonesia. Jadi pada asesmen PISA, anak-anak Indonesia dianggap sudah mampu di level ini, menemukan informasi secara tersurat. Pertanyaannya yang terkait dengan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, atau adik Simba, yang betul-betul terdapat pada bacaan itu anak Indonesia sudah bisa. Itu dari hasil tes PISA. Jadi itu kira-kira di tes PISA itu level 2 atau 3, kemampuan menemukan informasi yang tersurat. Tetapi teman-teman, ini belum tentu merefleksikan pemahaman anak terhadap bacaan. Karena apa? Karena anak bisa menemukan kata kunci pada pertanyaan, lalu menemukan kata tersebut pada teks bacaan. Nah, kemudian menemukan jawabannya, karena mudah, jawabannya ada di situ. Nah, kemudian ini kemampuan yang juga penting, bagaimana anak menggunakan kata kunci yang tepat untuk menemukan suatu informasi. Nah, ini anak-anak yang di level SD kelas tinggi, yang sudah mulai browsing internet, itu diharapkan sudah memiliki kecakapan ini. Nah, kemudian memahami juga tidak hanya memahami cara literal, tapi juga melakukan inferensi, membuat koneksi, membuat prediksi. Misalnya, menurutmu bagaimana sifat tokoh? Itu adalah informasi yang tidak tercantum secara tersurat, tetapi tersirat. Anak-anak harus menyimpulkan, kalau tokoh melakukan tindakan ini, berarti bagaimana sifatnya? Mengapa tokoh melakukan ini kepada tokoh B? Itu juga dilakukan anak,
dengan menyimpulkan apa tindakan tokoh, seperti itu. Kemudian kesulitannya akan semakin meningkat, misalnya pada SD tingkat tinggi, dalam bacaan sudah terdapat beberapa tokoh, dan itu harus disimpulkan bagaimana interaksi dinamika di antara mereka. Melakukan inferensi juga penting untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, misalnya SMP dan SMA, karena nanti di assessment, di dalam tes PISA misalnya, diberikan pertanyaan yang terkait dengan dinamika interaksi antar tokoh. Anak menyimpulkan bagaimana budaya atau kebiasaan masyarakat tertentu digambarkan dalam cerita. Nah, itu juga nanti akan yang menjadi pertanyaan dalam assessment. Kemudian mengevaluasi dan merefleksi ini Bapak Ibu, ini yang masih guru-guru kita dan orang tua tampaknya belum terbiasa, tetapi ini adalah kemampuan yang penting sekali dan nanti akan diujikan. Menilai akurasi dan kredibilitas konten informasi. Informasi tidak hanya yang berupa teks cetak, tetapi juga teks visual. Apakah penulis sudah mencantumkan sumber referensi yang tepat? Apakah sumber untuk anak SD tingkat bawah misalnya, apakah ini berupa gambar atau ilustrasi? Menurutmu, mengapa ini sebaiknya, apakah penyajian gambar atau ilustrasi ini sudah tepat? Sudah merefleksikan tujuan penulis? Menilai kualitas penyajian teks. Misalnya, apakah misalnya aspek warna, aspek grafika, aspek visual. Bagaimana warna ini mencerminkan tujuan penulis secara tepat. Apakah komposisi bentuk dalam sebuah teks itu sudah menggambarkan tujuan dari teks secara tepat. Untuk SD tingkat bawah misalnya, apakah gambar sudah sesuai dengan teks? Apakah gambar sudah sesuai dengan judul? Itu nanti akan ditanyakan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih anak harus bisa menilai kualitas visual dalam teks? Kan anak-anak nggak semuanya jadi desainer. Anak-anak kan nggak semuanya jadi ilustrator. Bapak Ibu mesti ingat, sekarang zamannya sudah zaman digital, di mana semua informasi tersaji secara visual. Anak-anak kita dibesarkan berbeda dengan kita. Kebanyakan dari mereka capek ya kalau baca teks yang panjang. Jadi membaca gambar itu kadang-kadang lebih efektif untuk anak-anak milenial. Nah, kenapa penting bagi anak untuk memiliki kecakapan literasi visual? Karena tadi, misalnya kalau mereka lihat iklan McD dengan burger daun selada yang mengkilat-kilat, dengan daging yang tebal, dengan keju yang kuning merona, mereka bisa ditanya, menurutmu nanti burger benerannya seperti itu enggak? Atau kalau mereka beli burger sama enggak dengan gambar promosi itu? Apa yang kira-kira berbeda? Apa menurutmu apa yang membuat iklan burger itu lebih bagus gambarnya? Pencahayaan. Oh, misalnya disemprot. Bisa jadi seladanya disemprot. Kalau anak yang lebih besar mungkin bisa menganalisis sampai ke sana. Untuk apa? Tadi literasi membaca. Anak bisa menilai, merefleksi teks untuk menentukan pilihan. Agar mereka, nah ini terkait ya dengan literasi finansial, dengan literasi sains, dengan aspek literasi yang lain. Seperti itu. Jadi ini kemampuan membaca gambar yang sangat penting sekali dimiliki anak-anak saat ini, dan ini semua menjadi konten dari assessment. Merefleksi isi teks untuk menentukan pilihan dan mengaitkan dengan pengalaman pribadi. Bapak Ibu, tes PISA itu isinya tidak hanya teks tunggal, tetapi juga teks jamak. Anak diberikan beberapa teks, misalnya teks cukilan berita dari media tertentu dibandingkan dengan media yang lain, dan anak diminta untuk membandingkan. Kira-kira mana yang menurutmu lebih meyakinkan, mana yang lebih akurat. Membandingkan beberapa teks untuk menentukan kira-kira misalnya di sebuah chat room, ini yang sering kali dicontohkan oleh panduan tes PISA, ada seorang bertanya, ayam saya sakit, apakah saya bisa memberikan penisilin? Nah, kemudian ada pendapat A seperti ini, ada pendapat B seperti ini, ada pendapat C seperti ini. Bagaimana anak mampu membandingkan konten pada teks
untuk mengambil keputusan, bisa tidak ayam saya dikasih penisilin. Itu adalah teks yang kontekstual. Teks yang kontekstual bisa berupa papan reklame, infografik, poster, e-flyer, dan sebagainya, chat room, itu juga nanti akan menjadi konten dari assessment. Jadi Bapak Ibu juga perlu menyiapkan diri, baik sebagai orang tua maupun sebagai guru. Nah, respon anak, mungkin kita, kalau guru-guru biasanya membacakan sebuah cerita lalu bertanya, jadi yang dilakukan si tokoh ini benar atau tidak? Nah, itu pertanyaan yang tidak terbuka ya, tapi sudah mengarah kepada salah satu jawaban normatif gitu kan. Nah, atau begini, jadi kita tidak boleh nah apalagi seperti itu ya. Jadi itu bukan pertanyaan terbuka, pertanyaan pisah tidak ada yang seperti itu. Jadi penentuan jenis dari sastra anak juga menentukan kegiatan diskusi atau follow up apa yang bisa kita lakukan dengan anak. Dan ingat bahwa anak itu bisa diminta untuk melakukan respon seperti ini. Ini dari Rosenblatt, ini teori lama sekali, tapi masih sangat relevan. Ada respon estetik, suka tidak suka, empati. Kamu suka nggak dengan tokohnya? Kenapa? Itu juga nanti ditanyakan dalam assessment. Dia baik atau jahat? Gitu ya. Tentunya kita ingin menunjukkan cerita-cerita yang tokohnya memiliki sisi hitam dan putih. Dalam cerita Oh No tadi, No David tadi, David mungkin melakukan hal yang tidak baik. Tetapi cerita itu juga menggambarkan bagaimana sesungguhnya dia bermaksud baik atau dia tidak tahu cara melakukan sesuatu. Kepada anak-anak penting untuk ditanyakan sifat yang agak kompleks, tidak hitam putih, tidak dengan mudah dihakimi baik atau jahat, tetapi in between gitu ya, karena begitulah gambarannya otentik dari manusia gitu. Realitas keseharian anak itu tidak hitam putih seperti itu. Respons inferensial tadi kita sudah banyak mendiskusikan. Menurutmu apa yang terjadi? Kira-kira kenapa ini seperti ini? Apa yang disampaikan oleh ilustrator? Kira-kira apa yang terjadi pada halaman ini? Kok kamu tahu apa ilustrasi pada halaman ini yang membuat kamu berpikir seperti itu? Nah, respons konsepsi visual yang tadi, bagaimana komposisi warna, bagaimana, kenapa ini tulisan krak-krak ini kenapa dicetak besar? Oh, itu adalah bunyi yang nyaring dari seekor anak komodo. Kemudian bagaimana teks sesuai dengan gambar? Bagaimana gestur dan ekspresi wajah tokoh? Si Krito ini ketika dia bicara, I was very mad, itu bagaimana wajahnya? Matanya bagaimana? Bentuk alisnya gimana? Bentuk bibirnya gimana? Bisa nggak kamu menirukannya? Pernah nggak kamu begitu? Kenapa kamu begitu? Apa yang kamu lakukan? Nah, itu juga sudah mengajarkan misalnya anger management ya. Respon kultural, pemahaman terhadap konten dongeng. Respon literasi, saya tidak akan membahas itu, tapi akan saya tunjukkan contoh aja. Nah, kalau teman-teman ingin tahu, itu ada buku Arispe yang mengeksplorasi lebih jauh tentang beragam respons visual ya. Nah, ini adalah beragam respons visual yang bisa ditanyakan dengan anak. Apakah sampul buku ini sudah cukup menarik? Apakah kamu ingin meneruskan membaca buku dengan melihat sampul ini? Bagaimana ekspresi tokoh? Apa yang terjadi di sini? Bagaimana kamu tahu? Bagaimana ekspresi tokoh? Kenapa ilustrator ini memilih warna hitam putih? Dulu ketika mengajar di ITB, saya memakai buku cerita anak bergambar dengan mahasiswa saya untuk berdiskusi, untuk mendiskusikan aspek-aspek dalam menulis. Nah, itu kita bisa mengangkat pemilihan warna, komposisi dengan anak-anak yang sudah jenjang pendidikannya lebih tinggi. Emosi apa yang ingin disampaikan oleh ilustrator? Mengapa ada gambar binatang di sini? Kira-kira apa tujuan ilustrator? Apa tujuan penulis? Ini yang sering ditanyakan pada assessment, dan ini harus juga mulai dibiasakan di dalam kelas. Mengapa benda ini digambar besar? Mengapa mukanya digambar seperti ini? Ini penting, Bapak Ibu. Terutama literasi informasi, ini juga bisa dicapai dengan serangkaian pertanyaan ini. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, anak diminta untuk membedakan fakta dan opini. Mana informasi yang bersifat fakta atau opini, mana yang bersifat asumsi.
tulisan ini genrenya argumentatif. Jadi menurutmu pasti ada ide pendukung. Nah, dalam menyajikan ide pendukung, kira-kira apakah penulis sudah menyampaikan data yang akurat? Seperti itu. Itu nanti ada dalam assessment. Jadi Bapak Ibu sebagai orang tua dan guru, ayo kita sama-sama move on untuk menyambut perubahan baru, karena ini adalah level kognisi yang nanti penting sekali ya. Oh, tadi terkait dengan membedakan fakta dan opini itu juga bisa dilatihkan sejak dini. Dengan cara apa? Dari SD anak sudah bisa diminta, ini fakta atau fiksi, membedakan fakta dan fiksi, membuat kategori, gitu ya. Nanti saya akan tampilkan beberapa contoh. Nah, ini riset yang saya lakukan dengan Ibu Riama dari ITB tentang bagaimana kita menggunakan folktale atau dongeng untuk melatihkan atau meminta respons anak terhadap narasi visual atau ilustrasi dalam cerita. Kenapa kami memilih dongeng yang sangat-sangat klasik? Karena kami ingin memperoleh selain juga respon visual, kami juga ingin memperoleh respon budaya, gitu ya. Yang kami pilih adalah bukunya Pak Raden, berjudul Timun Mas. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat buku lama ya, bukan Pak Raden, nama yang digunakan itu adalah Dr. Andes Suyadi. Dan satu lagi adalah kalau nggak salah ini Kemana Kuali Panjang, kalau nggak salah begitu. Ini adalah dua dongeng yang terkait dengan gender dan kami ingin melihat bagaimana respon anak-anak. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ada gestur, ada ekspresi wajah gitu. Kalau Bu Riama bisa menganalisis dengan lebih rinci ya, bagaimana di situ masyarakat, pemahaman masyarakat ketika itu terkait dengan gender. Nah, di situ terlihat sekali bagaimana kelompok ibu-ibu di gambar kiri atas itu mereka pasti gosip kalau dari gerak tubuhnya. Nah, waktu itu tahu. Dan di kanan atas bagaimana tokoh, ini namanya Odah menikah dengan pemuda desa. Dan Odah ini berbeda dengan gadis desa kebanyakan, dia senang bersolek, berdandan gitu ya. Dia nggak bisa masak, seperti itu. Nah, kemudian ketika dia suatu hari suaminya pulang membawa ikan yang besar. Nah, Odahnya bingung karena dia nggak punya panci atau kuali yang sesuai dengan ukuran ikan itu, gitu kan. Nah, kemudian dia kemana-mana, dia ke tetangganya, dia ke warung, dia kemana, dia tanya, ada nggak kuali panjang? Nah, sedihnya juga kalau dalam perspektif gender ini sangat gender bias ya. Orang-orang ini menertawakan karena mereka tahu Odah ini nggak bisa masak, jadi mereka mengecoh Odah dengan bilang, oh kuali yang panjang ada di sana, gitu kan. Berarti kita tahu nggak ada kuali panjang. Yang ada ikannya harus dipotong-potong. Kita mencoba membacakan cerita itu kepada anak-anak kelas 4, 5, 6 untuk tahu respons mereka. Kemudian cerita Timun Mas kita sudah tahu ceritanya, ilustrasi Pak Raden ini sangat detail sekali menggambarkan gestur, ekspresi, dan sebagainya dengan anatomi yang baik sehingga kita bisa meminta respons visual anak-anak. Nah, menarik temuannya bahwa anak-anak bisa menyimpulkan, bisa menganalisis dengan baik dan membandingkan kedua dongeng tersebut. Misalnya ada anak yang bilang, aku lebih suka Timun Emas soalnya dia itu lebih keren, dia lebih kuat gitu. Kalau Odah gimana? Kesian sih dia, harusnya kan orang kan bilang ke dia gitu. Harusnya orang nggak boleh seperti itu. Kemudian aku paling suka cerita Timun Mas daripada cerita Keong Emas atau cerita-cerita yang lain. Kenapa? Karena tokohnya perempuan, karena Timun Mas itu berhasil mengalahkan raksasa gitu. Jadi cerita rakyat ya atau dongeng sebagai artefak budaya. Nah, itu bisa kita tidak perlu khawatir bahwa anak akan meniru atau terpengaruh gitu ya, atau menganggap bahwa perempuan itu sesubmisif itu, karena mereka bisa mengembangkan respon kritis terhadap teks itu. Jadi ini, respon mereka terhadap dongeng itu dipengaruhi oleh bagaimana konstruksi mereka tentang gender, bagaimana pengalaman mereka. Anak-anak di kota biasanya melihat contoh orang tua, bapak dan ibu yang sudah relatif seimbang. Misalnya peran gendernya ya, sebagian keluarga mungkin sudah seperti itu. Jadi ada anak yang, aku di rumah bapakku juga suka masak, malah masakannya lebih enak daripada ibu gitu.
Jadi ketika anak diminta di gambar sebelah kanan, ketika menggambarkan sosok Timun Mas, kalau hidup di zaman sekarang itu menurut kamu seperti apa? Karena dia perempuan yang keren, nah ini adalah contoh gambar salah satu anak. Oh, dia bisa nyanyi, dia misalnya bekerja misalnya, tapi pada saat yang sama dia juga mengasihi, seperti itu. Jadi ini adalah bayangan anak yang merefleksikan bagaimana pemahamannya terhadap Timun Mas. Seperti itu, Mas Billy, kalau boleh sebelum mengakhiri, saya ingin membacakan bagaimana beberapa contoh cerita yang membuka keran gitu ya. Bagaimana kita berinteraksi dengan anak dengan mengembangkan nalar mereka gitu. Boleh ya? Ya, Saya silakan, ini Mbak. sekalian Ya, silakan. memperkenalkan ini buku-buku baru yang dibuat oleh Litara. Sekalian promosi ya. Ya, promosi sebetulnya harus dipromosikan karena ini semua tersedia gratis, Mas Billy. Oh gitu, iya. Iya, jadi harus dipromosikan. Iya. Ini semuanya bisa diunduh atau dilihat di Literacy Club. Dunia Tanpa Roda. Saya harap penulisnya juga mendengar ini. Ditulis oleh Andi Wijaya dan diilustrasi oleh Rama Indra. Biasanya kita tanyakan ke anak-anak, ini ada gambar apa di sini? Judulnya Dunia Tanpa Roda. Menurut kamu kenapa judulnya seperti itu ya? Padahal di sini semuanya ada roda di sini. Maksudnya apa sih buku ini? Kenapa judulnya Dunia Tanpa Roda? Coba kita lihat. Tahukah kamu apa itu roda? Roda adalah benda bundar yang bisa berputar. Pasti kamu pernah melihatnya di mobil atau sepeda. Ada roda yang besar dan ada pula yang kecil. Kadang roda tersembunyi misalnya di dalam jam. Bentuknya bergerigi, sehingga disebut roda gigi. Roda gigi menggerakkan jarum jam. Gabungan roda dengan alat-alat lain membentuk mesin. Kita menggunakan mesin untuk memindahkan barang-barang dan untuk meringankan pekerjaan yang berat. Untuk ini, untuk itu, ada banyak sekali mesin. Namun, bagaimana ya kalau tidak ada roda di dunia ini? Saya biasanya minta anak-anak mengamati gambar ini dulu. Kira-kira apa yang mereka lihat? Ada roda nggak di situ? Nah, ini kerennya, saya pernah membacakan buku ini kepada anak dengan autistik. Dia tahu ternyata, karena dia hobinya mesin. Jadi dia tahu ada roda, ini apa ini? Mesin jahit. Di mana rodanya? Ada di situ. Dia tahu. Kemudian ini apa? Ini bangunan mercusuar. Ada rodanya di situ? Ada. Di mana? Di atas, di lampu muter-muter. Katanya seperti itu. Ini apa? Ini lift. Digerakkan oleh roda ya? Memang iya, katanya seperti itu. Nah, ini semua engsel seperti itu. Dia bisa mengidentifikasi mana roda di dalam mesin itu. Itu yang menarik. Dengan anak berkebutuhan khusus pasti ada hal-hal yang baru yang saya pelajari. Nah, plot, semua mesin tadi tidak akan ada. Nah, biasanya anak saya suruh melihat, ini gambar apa ya? Kalau di sini sudah ada outline ya. Nah, di sini, ini orang yang turun lift tadi, kenapa dia kaget? Ini tadi, wah, ada pembalap yang tiba-tiba mobilnya hilang. Seperti itu. Jika tidak ada mesin, tentu tidak ada barang-barang yang dihasilkan oleh mesin. Barang-barang apa yang dihasilkan oleh mesin? Ada payung, televisi. Nah, ini Bapak Ibu, kita bisa berhenti lama di sini untuk mengeksplorasi anak, berdialog, mengidentifikasi barang-barang apa yang dikenalnya. Jika tidak ada mesin, semua benda harus dibuat dengan tangan. Bikin apa aja di sini? Ada menenun. Wah, banyak sekali. Dan pekerjaan kita akan dibantu oleh hewan. Menurut kamu gimana ya kira-kira kalau hewan membantu kita seperti itu? Pasti banyak masalah karena kadang-kadang hewan tidak mau menurut. Itu kambingnya kenapa dia kira-kira?
Mungkin dia capek. Nah, kalau hewan kita naikin, kita kemana-mana naik hewan, terus anak-anak menjawab, ada ee-nya, seperti itu ya, ramai ya, mereka biasanya merespon ini. Yang jelas tanpa roda hidup kita akan berbeda. Nah, ini juga halaman yang kita bisa berhenti dan anak-anak bisa diminta untuk merespon karena banyak sekali yang bisa diceritakan secara visual pada bagian ini. Kamu lihat nggak ada hewan di situ? Mana? Nah, seperti itu. Itu ada jerapah, ada berapa hewan? Jerapahnya lagi apa? Kerbaunya lagi apa? Ada binatang lain nggak yang dipakai sebagai alat transportasi? Seperti itu. Banyak hal yang akan hilang, namun tidak semuanya buruk. Kenapa kira-kira tidak semuanya buruk? Ini lagi apa? Ini lagi naik apa? Ada gambar apa di situ? Orang ini lagi ngapain? Kenapa si anak ini mukanya seperti ini? Bagaimana kamu tahu? Ada kambing yang tadi, kira-kira ngapain dia di situ sekarang? Seperti itu. Jika tidak ada roda, tidak akan ada asap kendaraan. Tidak akan ada pula limbah yang mengotori sungai. Itu udah gambar apa di bawah? Ini dunia tanpa roda atau dengan roda? Menurutmu? Itu yang coklat itu gambar apa? Gambar air, gambar asap, atau gambar apa? Kenapa? Gimana kamu tahu? Jadi mana yang kamu pilih? Dunia dengan roda atau tanpa roda? Jawaban anak-anak menarik nih Bapak Ibu. Ada yang bilang, karena saya di pinggiran Bandung, ini bacain bukunya kepada anak-anak. Anak-anak yang bilang, aku mau pilih dunia tanpa roda. Katanya, kenapa? Biar bersih, nggak polusi. Terus kalau kamu kemana-mana jalan gimana? Ya jalan weh, katanya seperti itu. Jadi anak-anak responnya berimbang ya, dari sejumlah anak yang saya bacakan, 50% anak yang menjawab dengan roda atau tanpa roda. Jadi ini menarik. Oke, satu lagi ya Mas Billy ya. Monggo Mbak. Ini satu yang juga mengembangkan kemerdekaan bernalar. Sama atau berbeda? Maaf. Ups, maaf, ini versi yang masih di proofread. Sama atau berbeda? Lihatlah kedua ulat ini. Mereka berbeda. Ulat yang ini memiliki bulu. Ulat yang itu tidak. Apalagi perbedaannya? Di sini juga bisa berhenti mengamati. Apakah kaki mereka berbeda? Tidak. Sebenarnya mereka sama-sama punya 6 kaki. Kalau kalian lihat, ada 6 kaki yang tampak berbeda. Itulah kaki sejati. Yang lainnya adalah kaki bantu. Nah, minta anak untuk menunjuk mana kaki sejati, mana kaki bantu. Apakah cara berjalan mereka berbeda? Tidak. Cara berjalan mereka sama, hanya cara berjalan ulat geometrik itu yang berbeda. Apakah makanan mereka berbeda? Tidak. Makanan mereka sama. Ada yang makan tumbuhan, ada yang makan binatang lain. Mereka sama-sama suka makan. Sepanjang hari mereka hanya makan dan makan saja. Mereka makan dan makan sampai tubuh mereka begitu besar. Kulit terluar mereka pun sobek. Lalu mereka berganti kulit baru. Mereka terus makan sampai mereka tak bisa makan lagi. Lalu mereka berubah menjadi pupa. Pupa kosakata baru. Tapi di sini dibantu dengan konteks kalimat dan ilustrasi. Pupa adalah ulat yang sedang berdiam untuk berubah menjadi ngengat atau kupu-kupu. Jadi sebenarnya apalagi perbedaan mereka? Pupa mereka berbeda. Pupa ngengat membentuk kepompong. Pupa kupu-kupu membentuk krisalis. Krisalis berbeda dari kepompong. Minta anak tunjuk mana yang krisalis, mana yang kepompong, seperti itu. Coba lihat, krisalis menggantung, sedangkan kepompong tidak. Ketika menetas, tubuh mereka juga berbeda. Apakah kalian melihat perbedaannya? Minta anak-anak mengidentifikasi. Jadi apa yang berbeda? Tempatnya beda, satunya menggantung, bentuk sayapnya berbeda nggak? Seperti itu ya. Jam tidur dan bangun mereka juga berbeda. Kebanyakan ngengat bangun di malam hari. Sementara kupu-kupu umumnya bangun di siang hari. Lihat,
Sudah saatnya mereka bertelur. Meskipun berbeda, cara mereka bertelur sama. Mereka sama-sama kembali ke tempat mereka menetas, lalu bertelur di sana. Ada siklus ngengat dan ada siklus kupu-kupu. Setelah mendiskusikan ini, anak diminta untuk membuat tabel perbedaan dan persamaan ngengat dan kupu-kupu. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Nah, itu tadi 2 yang bisa Bapak Ibu baca di Literacy Cloud. Rasanya saya nggak adil kalau saya nggak menunjukkan koleksi Let's Read yang baru juga, ya. Sebentar. Ada yang baru terbit. Ini Let's Read sedang akan meluncurkan 10 buku berbahasa lokal Minangkabau dan bermuatan lokal Minangkabau. Sedang disiapkan, tapi saya berhasil mendapatkan salah satu buku. Ini untuk menunjukkan Bapak Ibu bagaimana apabila tadi kita melihat perubahan paradigma tentang anak di negara lain, dengan dibuatnya buku-buku yang menggambarkan anak secara otentik, sebetulnya di Indonesia juga sedang bergerak ke arah sana. Jadi kita mulai menemukan buku-buku yang dibuat oleh kalangan LSM misalnya yang juga menggambarkan anak-anak sebagaimana mereka adanya, gitu ya. Anak-anak yang sedikit bandel lah, jahil lah, seperti itu. Nah, ini Linduang Bamain Randai, saya nggak pandai berbahasa Minang dan saya juga tidak mengerti, tapi karena kebetulan saya bersama Bu Eva mendampingi pembuatan cerita ini, jadi saya cukup paham ceritanya begitu, jadi tidak akan saya bacakan. Ini tentang anak bernama Linduang yang sok tahu banget gitu ya. Kita bisa lihat di sini gestur antara Linduang dengan teman-temannya sangat berbeda dan ekspresi mukanya. Linduang sangat pede gitu ya, teman-temannya tampak terganggu. Nah, Linduang dengan bangga menunjukkan ini gedung pertunjukan, ini tempatnya pemain randai, mereka berlatih di sini. Nah, itu namanya baju randai katanya. Teman-temannya udah sebel, mereka udah tahu juga padahal. Itu namanya ini bajunya. Nah, akan dipergunakan untuk ini. Kalau kalian ada pertanyaan, tanyakan aja, saya mah tahu semua, katanya seperti itu. Nah, itu namanya talempong, kata Linduang. Teman-temannya masih sebel ya. Talempong itu alat musik yang dimainkan. Iya tahu, kata teman-temannya. Nah, itu ada yang sedang berdendang, katanya. Ribut aja si Linduang ini, gitu ya. Nah, ketika ada bermain randai, pemain randai tampil, Linduang mulai menirukan mereka juga. Cat, cat, seperti itu. Duduk Linduang, kata Sabai. Saya bisa mainin semuanya, gampang kok main randai itu, katanya. Ketika pemain randai beristirahat, Linduang malah naik ke panggung. Lalu dia main talempong, dia mencoba membacakan pantun seperti itu. Panjang sekali katanya syairnya, pantunnya. Ternyata susah juga bermain randai itu, katanya. Nah, itu silat. Linduang ingin menirukan, tetapi dia malah jatuh. Salah seorang pemain bertanya, kamu juga mau? Katanya. Namanya Udamalin. Mau. Lalu Udamalin melatih Linduang dan teman-temannya. Lalu mereka mulai melihat pertunjukan dan Linduang tahu bahwa sekarang dia nonton dulu aja, karena nanti dia akan diajarin untuk bermain randai, seperti itu. Jadi karakter anak-anak yang jahil, yang bandel, yang ingin tahu, sekarang sudah mulai banyak dimunculkan di buku-buku anak. Jadi mudah-mudahan kita juga punya banyak referensi untuk mengajak anak membuka keran kemerdekaan nalarnya, sehingga kita bisa menyiapkan anak-anak kita untuk kebutuhan globalisasi saat ini ya. Mungkin seperti itu aja Mas Billy, ini sudah 1 jam, saya nggak terasa. Aduh maaf ya, saya suka nggak terasa kalau ngomong, jadi silakan diambil alih aja. Mohon maaf apabila terlalu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini sangat jelas ya Mbak ya. Ini Mbak Sofi biasa di depan kelas ya, di depan mahasiswa ya. Kita bukan mahasiswa juga Mbak, umum kita. Tapi memang chat-chat dari YouTube, dari chat di Zoom juga banyak ini bilang udah sangat jelas, bagus gitu ya. Pak Eka Budian tadi bilang ini meluas dan mendalam gitu ya. Dan saya kira ini juga
materi yang menguatkan 4 materi sebelumnya yang telah disampaikan oleh Bu Rosi, oleh saya, oleh Mbak Yona Primadesi, dan Bu Pratiwi Taningdia. Jadi memang sangat lengkap gitu ya, apalagi dipadukan dengan contoh-contoh yang dijabarkan secara detail oleh Mbak Sofi. Baik, saya kira banyak sekali materi yang akan ditanyakan atau beri pendapat oleh para peserta pada siang hari ini. Saya persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberi tanggapan untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan yang di Zoom untuk raise hand. Oh, belum kelihatan ya. Tadi di YouTube juga saya lihat, Mbak, ini banyak sekali yang yang bilang nih jelas, bagus gitu ya. Oke, Mbak Sofi, ini kan banyak sekali ya terkait dengan pergeseran paradigma gitu ya, dari mungkin banyak orang Indonesia gitu berpikir bahwa cerita anak itu harus bagus-bagus saja gitu ya, perilaku baik gitu. Karena sementara ada pergeseran paradigma yang mulai dimunculkan bahwa kondisi anak semuanya tidak seperti itu gitu kan. Nah, ini kira-kira ada nggak, Mbak, mungkin semacam tentangan atau tidak disukai, terutama mungkin diawali dari ini ya, dari pemerintah gitu ya. Kira-kira ada semacam ada penentangan gitu, Mbak, dari pihak Ya. lain gitu, Mbak? Ya, tentu pendekatan terus ya. Membuat banyak contoh yang buku-buku yang baik, karena kan kalau kita ngomong aja kan cenderung nggak didengar ya. Jadi kita harus berkarya dulu, membuat dulu, nah kemudian menunjukkan bagaimana karya itu diapresiasi. Kebetulan di Litara banyak buku yang mendapatkan apresiasi atau penghargaan di luar, dan mungkin juga sudah mulai dilihat bahwa, oh benar juga ya, gitu. Buku itu bisa seperti itu. Anak itu bisa ditampilkan seperti itu, supaya ceritanya lebih menarik. Karena tentunya kita masih sangat bayi ya, masih tertatih-tatih dalam pengembangan sastra anak gitu. Kita masih melihat menetapkan balance antara bagaimana buku yang kita anggap baik menampilkan anak secara otentik, tapi mau nggak mau kita harus mempertimbangkan keinginan pasar, yaitu orang tua atau ibu-ibu yang ingin anak ditampilkan dengan cara tertentu gitu ya, atau buku-buku yang misalnya menyampaikan nilai moral secara spesifik, itu kita masih menemukan balance gitu. Misalnya meyakinkan, buat saya juga nggak mudah meyakinkan pemangku kepentingan seperti Kemendikbud ya, bahwa misalnya gambar anak yang dia sedang memarahi temannya, oke, itu tidak baik. Tetapi kan kita lihat konteks ceritanya, bahwa anak ini juga akan mendapatkan pelajaran dari situ, seperti itu. Dan sampai sekarang sih sebetulnya belum ada riset ya, anak berbuat buruk karena membaca, gitu. Membaca buku itu belum ada risetnya. Kalau menonton tayangan tentu ada, meskipun ini juga dibarengin faktor-faktor lain ya. Tapi kalau membaca buku saya belum pernah gitu. Jadi kita berproses mendekati secara bertahap pemangku kepentingan supaya mau terbuka, melihat bagaimana buku yang baik dengan menunjukkan bagaimana buku-buku yang baik ini yang diproduksi oleh teman-teman di CSO gitu ya, oleh Asia Foundation, oleh Room to Read, dan ini cukup banyak diapresiasi dan terbukti cukup banyak dinikmati oleh anak-anak bahkan di daerah pelosok. Mereka mengerti loh, buku-buku ini membuat mereka mau datang ke perpustakaan. Saya mendengar di Kalimantan Utara bagaimana anak sampai gemetar dan menangis ketika memegang buku bergambar karena memang dia belum pernah memegang buku seperti itu. Itu kan cerita-cerita yang bisa kita sampaikan kepada pembuat kebijakan atau Kemendikbud tentang urgensi buku bacaan dengan kekuatan visual yang baik, dengan kekuatan cerita yang baik, bahwa buku-buku itu memang dapat menyentuh gitu. Dan sekarang eranya tidak bisa kita hindarkan lagi, era berpikir kritis, semua kebijakan berorientasi sebagian kepada PISA. Jadi memang kita sudah sangat memerlukan buku-buku dengan tema seperti ini. Karena bayangkan Mas Billy kalau ceritanya anak baik-baik, apa yang bisa ditanyakan dalam assessment coba. Misalnya
Bagaimana sifat tokoh, gitu kan nggak bisa. Udah ada di situ, gitu. Terlalu sederhana, kita tidak bisa menanyakan pertanyaan sifatnya inferensial. Apalagi menganalisis dan mengevaluasi, mengkritisi nggak bisa, gitu kan. Jadi memang kita butuh bacaan yang memang betul-betul agak sedikit lebih kompleks karena sekarang juga anak didorong untuk berpikir secara kompleks karena realitasnya juga begitu. Informasi yang melingkupi mereka juga informasi yang perlu dikritisi, perlu dimaknai secara dalam, dan tidak bisa informasi yang ditelan begitu saja. Sekarang udah kebutuhan zamannya seperti itu, Mas Billy. Seperti itu aja. Mbak Sofi, buku yang bagus itu Ya. pasti melalui proses yang panjang gitu Mbak ya, yang harus dilalui oleh penulis, oleh editor, bahkan oleh penerbit. Kira-kira proses itu seperti apa sih Mbak? Karena saya sangat yakin sebuah buku yang bagus itu tidak jadi sebulan 2 bulan ya, pasti ada proses yang lebih panjang mungkin ya. Mungkin bisa cerita di sini Mbak, kira-kira proses seperti apa? Terutama yang sudah dialami oleh Mbak Sofi lah. Di sini hadir beberapa penulis ya, sebetulnya mereka yang lebih bisa menjawab itu bagaimana sebuah naskah itu melalui proses revisi berkali-kali, editor selalu menanyakan, benar nggak anak-anak umur 6 tahun itu pengen ketika dia datang ke sebuah desa, kakeknya misalnya dia ingin orang-orang desa itu buang air di jamban. Benar nggak anak umur 6 tahun berpikir seperti itu? Selalu kita tanyakan. Kita juga memastikan bahwa tokoh cerita punya keinginan yang kuat, dan ada kendala yang sangat besar yang menghalangi keinginannya itu. Kita juga selalu tanyakan itu. Konsistensi sifat tokoh cerita. Apakah bertentangan satu sama lain dalam tindakannya, gitu kan? Apakah dia cukup memperlihatkan usaha untuk mencapai keinginannya itu? Pertanyaan itu yang selalu kita tanyakan kepada penulis gitu ya. Misalnya tidak mungkin misalnya seorang anak yang peragu, dia tiba-tiba dia ingin pamer, dia menyanyi di depan kelas menunjukkan kebolehannya menyanyi, itu nggak mungkin, itu hal-hal seperti itu. Jadi elemen intrinsik yang sangat kita kawal, karena itu yang menurut kami itu yang menentukan sebuah buku bacaan itu betul-betul mewakili anak secara otentik, betul-betul mewakili apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, dan bagaimana sikap mereka. Karena kami yakin buku yang betul-betul otentik itu yang diminati oleh anak, karena buku-buku seperti itu menjadi cermin gitu. Itu tokohnya gue banget gitu. Seperti itu. Iya, dekat dengan anak ya. Baik, kalau begitu saya ingin undang sebelum saya bacakan pertanyaan ada tadi dari YouTube, undang Ibu Untari Pertiwi, dosen dari ITB juga yang mungkin bisa berbagi tentang tentang sastra anak itu Bu. Silakan Bu Untari. Mungkin kalau saya dalam mengajar itu belum menggunakan cerita seperti Bu Sofi, tapi sebenarnya poin-poin yang diajarkan di kelas itu adalah critical literacy sebenarnya ya. Yeah. Jadi dari kelas tuh kami mendapatkan bahwa oh ternyata mahasiswa tuh belum bisa seperti mengidentifikasi, kemudian bagaimana dia menilai, merefleksikan. Nah, padahal itu sebenarnya bisa digali, maksudnya diajarkan atau dikenalkan dari awal dari hal-hal yang sederhana. Dari sini juga saya mulai terbuka. Oh ternyata hal-hal seperti ini tuh bisa diajarkan mulai dari anak-anak. Itu sebabnya saya juga bereksperimen di rumah akhirnya. Jadi membawa apa yang ada di kelas itu menjadi di rumah. Kemudian dengan kenal Bu Sofi itu banyak hal yang bisa digali. Seperti tadi ternyata buku-buku yang sederhana itu bisa menjadi kompleks sebenarnya dengan mengajak anak itu lebih berpikir kreatif, berpikir kritis seperti itu. Ujung-ujungnya ternyata tergantung kitanya sebagai orang dewasa atau guru yang mengarahkan untuk si cerita itu mau dibawa atau dijadikan seperti apa gitu. Dan nanti itu akan
terlihat dari hasilnya bagaimana si pembaca atau anak mahasiswa itu merespon informasinya. Mungkin seperti itu dari saya pengalamannya mengajar bersama Bu Sofi. Iya, ini kan saya jadi teringat ini Mbak, antara buku yang dibikin oleh orang dewasa yang mengonstruksi gitu ya, mengonstruksi anak dengan buku yang dibuat oleh anak sendiri ya. Iya. Saya pernah baca di medsos itu para penulis buku bacaan anak kan banyak yang dewasa ya, itu akhirnya merasa tersaingi juga gitu ya, karena banyak sekali sekarang anak yang membuat buku sesuai dengan usianya gitu. Iya. Nah ini sebenarnya ada beda gak sih antara buku yang dibuat oleh orang dewasa ya, yang akhirnya mengonsumsi anak, dengan anak yang membuat buku sendiri sesuai dengan pengalaman dia, pola pikirnya gitu Mbak? Iya, pasti beda ya. Kalau kita sebutkan beberapa seri yang dibuat oleh penerbit itu kan sempat laku sekali ya. Itu kan sebetulnya latihan menulis yang difasilitasi oleh penerbit. Bagaimanapun itu masih kita lihat sebagai karya yang masih dalam proses gitu ya. Dan sah-sah aja sebetulnya, meskipun itu masih belum menjadi bacaan yang tadi, yang mengembangkan kemerdekaan benar tadi, karena dari segi elemen intrinsik masih banyak yang masih perlu dikembangkan gitu dari penulis anak-anak ini ya. Tapi ini kan fenomena menarik karena ini menggambarkan buku sebagai cermin tadi. Kenapa itu sempat menjadi best selling? Karena anak-anak pembeli itu merasa itu gue banget. Nah, itu kan penerbit kan mencantumkan umur pengarang tuh di buku. Nah, itu kan ada anak yang beli karena wah ini umurnya sama dengan aku gitu ya. Malah anak-anak itu punya penulis favorit gitu. Ya, ini sah-sah aja karena ya sebagai reading for pleasure, membaca untuk kesenangan, memang anak seharusnya tidak dibatasi membaca apa gitu kan. Tapi tentunya kita perlu lebih banyak variasi karya-karya agar dapat digunakan dengan berbagai tujuan gitu. Oh ya Mas Billy, tadi saya lupa menyampaikan learning to read, reading to learn, kemudian reading for pleasure tuh 3 tujuan yang berbeda. Kalau mungkin teman-teman ada yang familiar dengan buku berjenjang, nah itu digunakan untuk learning to read, tapi kalau untuk reading for pleasure itu sebaiknya anak tidak dibatasi. Ini lucu di Let's Read ini ya, karena Let's Read ini punya buku-buku yang juga diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Ada bahasa Lao, ada bahasa Vietnam, ada bahasa Thai, seperti itu. Dan ada anak-anak usia PAUD yang senang mendengarkan bunyi-bunyi dari bahasa-bahasa asing ini. Jadi dia minta dibacain ibunya, itu buku-buku dalam bahasa asing ini karena senang aja bunyinya gitu ya. Itu kan kita nggak bisa batasi. Jangan, itu tidak sesuai dengan kemampuan membaca kamu, nggak mungkin kan. Jangan, kamu juga nggak ngerti, enggak gitu. Kalau reading for pleasure tentunya anak-anak punya kebebasan untuk memilih buku yang sesuai dengan minat mereka. Begitu Mas. Oke, dari tadi bicara soal Let's Read, saya ingin mengundang Mbak Sinta yang punya Let's Read Ada Mbak Sinta nih di sini nih. Iya, untuk bicara nih Mbak Sinta. Bagaimana Mbak Sinta? Nih sepertinya Let's Read ini sudah melakukan ini ya, membentuk ekosistem gitu ya. Bekerja sama dengan penulis, dengan penerbit, dengan editor gitu kan. Dan juga lebih ke daerahan sasarannya gitu. Mungkin bisa cerita di sini Mbak Sinta seperti apa sih yang sedang dan akan dilakukan oleh Let's Read ini? Oke, selamat siang semuanya, Mbak Sofi, Mas Billy, Bu Untari, dan semua, ada Bu Rosi juga. Terima kasih juga tadi sebenarnya udah banyak di-share ya sama Mbak Sofi ya mengenai Let's Read, bahwa saat ini kita memang ingin berpartisipasi, berkontribusi kepada makanya buku-buku bacaan anak. Dan mengapa kemudian Let's Read ini bentuknya digital, itu adalah sebetulnya pengalaman karena kita juga punya program distribusi buku cetak, tapi kemudian karena geografis di Indonesia kita kesulitan mengirim, biayanya mahal, dan juga buku-buku itu semua bahasa Inggris. Jadi kemudian berdasarkan hal itu kemudian kita mencoba mengembangkan perpustakaan cerita anak dalam bentuk digital dan bahasanya beragam. Tadi seperti sudah disebutkan oleh Mbak Sofi, kita punya 600 judul dalam 27 bahasa.
termasuk 250 berbahasa Indonesia dan ada 81 berbahasa Minang plus yang mau di launch nanti 10 judul buku yang konten lokal juga dan bahasa Minang juga. Jadi sebenarnya kita salah satu fitur yang bisa kita bilang kita banggakan adalah kita punya buku cerita anak dengan berbagai macam lokal bahasa. Jadi ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minang tadi, dan bahasa Bali. Kedepannya kita sebetulnya tidak akan berhenti di bahasa-bahasa itu saja, tapi kita juga mau mengembangkan ke berbagai bahasa, misalkan bahasa Batak atau bahasa Makassar, tergantung mana penutur yang lebih banyak. Dan itu juga sebenarnya kita pengen ngobrol-ngobrol juga nih sama Mbak Sofi juga, kalau untuk lokal bahasa itu kita melihat dari apanya yang, jadi bahasa mana dulu yang kita pilih, apakah yang penuturnya banyak atau ada kebutuhan lain juga gitu, atau dari keterbatasan jumlah cerita anak berbahasa lokal tersebut. Jadi itu saja sih, dan juga tadi kan disebutkan kita ada berbagai bahasa. Sebetulnya kita juga mencoba menambah koleksi dengan menerjemahkan dari bahasa-bahasa asing tersebut ke bahasa Indonesia. Jadi buku Let's Read itu tidak hanya dibuat oleh penulis dan ilustrator lokal, tapi juga berasal dari berbagai negara di Asia. Jadi bukunya itu dibuat dalam konten lokal dan bahasa lokal, tapi kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi diharapkan di sini orang tua, guru, dan anak-anak bisa saling berbagi mengenai budayaan atau kebiasaan dari negara anak-anak di negara lain tersebut. Itu. Mbak Sinta, tahun ini targetnya ada berapa buku, Mbak, yang mau digitalkan, Mbak? Yang sekarang yang sedang tadi Mbak Sofi bilang, kita kan 10 judul cerita Minang, kemudian juga ini sedang dalam proses finalisasi juga, topiknya tentang environment, tentang lingkungan. Itu sebanyak 10 judul juga, kita buat juga kerjasama dengan Mbak Sofi, Mbak Eva, dan Mbak Evi, dan beberapa penulis dan ilustrator lokal juga. Tahun ini sih sepertinya masih 20 dulu, kedepannya belum tahu. Tapi pasti kita akan melakukan penambahan buku cerita kita. Ya, Mbak Sinta, ada gak sih semacam kriteria gitu ya, yang bisa masuk, jenis buku yang bisa masuk di Let's Read seperti apa? Kan kalau tadi masalah rekonstruksi, masalah bias gender gitu kan ya, atau itu diserahkan kepada tim penulis aja gitu untuk menentukan tema atau kontennya gitu? Sebenarnya tergantung, kita ada beberapa macam workshop, kita namakan sih books creation atau penulisan cerita anak, dan sekarang kita sebut namanya book lab. Itu yang sudah pernah kita lakukan itu berbeda-beda. Misalkan kalau yang pertama itu sangat umum ya Mbak Sofi ya, umum gitu ya. Jadi temanya nggak kita batasi, waktu itu tahun 2017, kemudian para penulis bisa mengirimkan naskahnya, kemudian diseleksi oleh Litara, waktu itu kita kerjasama dengan Litara, kemudian dipilih beberapa tulisan, kemudian kita adakan 2 hari workshop, dan kemudian setelah itu kita dipertemukan dengan ilustratornya dan kemudian dibuat buku lengkapnya. Kemudian ada lagi tema berikutnya, karena kita mendapatkan dana dari sebuah perusahaan kosmetik, kemudian dia minta temanya adalah tentang perempuan dan anak. Jadi kalau misalkan nanti masuk ke Let's Read itu kategorinya perempuan tangguh atau mighty girls. Jadi itu berkisar tentang cerita-cerita itu. Ceritanya juga menarik-menarik di situ. Ada yang tentang Emma, tentang yang fisik tubuhnya ya. Iya. Sindrom tetra amalia. Ya, terus kemudian ada yang ibu guru ya Mbak Sofi ya, Bu Rohana ya kalau nggak salah, dan sebagainya. Bukan Bu Rohana. Rohana Kudus, itu Rohana Kudus judul. Ada berbagai macam lah. Itu yang tentang perempuan dan anak. Kemudian yang ini, yang terakhir ini tentang lingkungan. Jadi temanya sebenarnya beragam, bisa tergantung daripada kebutuhan si donornya atau tergantung daripada sekarang kebutuhannya tentang apa. Pada saat itu kita berpikir, oh lingkungan saat ini perlu juga ya diedukasi kepada anak-anak. Jadi kemudian kita ambil tema mengenai lingkungan.
Itu Jadi sih. terima pesanan donor juga ya? Ada juga, ada, tapi ada juga yang kita sendiri yang menentukan. Kemudian nanti kita sebarkan, kita publikasikan, teksnya boleh dikirim bebas oleh siapapun tergantung temanya. Kalau ada temanya, kalau nggak ada temanya bisa bebas. Mbak Sinta, satu buku itu prosesnya berapa lama? Mulai dari proses ketemu penulis gitu kan, merumuskan kontennya sampai bisa di Let's Read itu di aplikasi satu buku. Ini juga beragam ya Mbak Sofi ya. Rata-rata berapa lama? Macam-macam. Kalau macam-macam. Kalau saya mau ceritakan yang terakhir aja ya, yang tentang lingkungan. Waktu itu kita menyebarkan pengumuman untuk pengumpulan naskah itu kalau nggak salah bulan Desember 2019. Kemudian kita minta dikumpulkan akhir Januari, kemudian kita pilih. Akhir Januari kita pilih naskahnya, kemudian pada bulan Februari ya kalau nggak salah kita adakan 2 hari workshop penulis itu bersama dengan editor. Jadi kita selalu didampingi oleh editor tulisan dan editor ilustrasi. Mendampingi, kemudian 2 hari itu masih tim seleksi sebenarnya. Jadi nanti waktu itu kalau nggak salah 15 cerita yang kita terima, kemudian workshop, kemudian 10 yang akhirnya masuk terpilih 2 hari, kemudian 2 hari bertemu dengan editornya, kemudian selama 1 bulan kita beri waktu untuk mentoring ya, untuk tektokan lah gitu loh, diskusi dengan editornya. Setelah itu 2 hari lagi, sebulan kemudian penulis dan ilustrator bertemu di dalam satu meja. Jadi kita waktu itu bagi kelompok, ada 2 penulis, 2 ilustrator, 1 editor, dan 1 art director. Jadi selama 2 hari mereka bertemu, mematangkan si cerita itu hingga dari mulai teks hingga menjadi buku ya. Jadi ilustrasinya bagaimana. Dan itu menarik sih, buat saya sih itu pengalaman sangat berharga. Karena kita jadi tahu betapa dapurnya membuat cerita anak itu nggak mudah gitu loh, nggak ya jadi sebegitu saja seperti tadi Mbak Sofi bilang itu ditanya mengapa begini, kalau ada burung kenapa burung sayapnya begini, kenapa bentuknya begini. Kalau ada cerita waktu itu ada cerita tentang simpanse atau kera ya Mbak Sofi ya, ini kok mukanya begini. Terus kalau misalkan anak itu sedih, kenapa mukanya nggak kayak sedih, segala macam lah. Jadi itu tektokannya istilahnya tuh banyak sekali, sampai benar-benar jadi itu sangat panjang gitu loh prosesnya. Itu ada sekitar 6 bulan? Iya, rata-rata 6 bulan ya Mbak? Rata-rata ya, kira-kira sekitar itu. Itu juga diuji cobakan Mbak Sinta ya, kepada siswa atau guru gitu ya? Dites ya. Kalau kita Let's Read ini kita tidak uji cobakan. Sebenarnya kita pengen punya rencana sepertinya yang buku yang lingkungan ini ingin juga kita uji cobakan, jadi field test untuk mengetahui respon guru dan orang tua. Oke, baik, terima kasih Mbak Sinta atas berbagi pengetahuan ya. Mudah-mudahan nanti banyak penulis atau editor juga yang tertarik untuk kerjasama gitu Mbak ya dengan ini. Ya. Baik, terima kasih. Ini saya ingin membacakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Sinta. Saya ingin membacakan beberapa pertanyaan dari YouTube. Di sini ada Sayyidah Rohmah. Mbak Sofi, saya merasa kemampuan membaca adalah kunci belajar. Bagaimana dengan belajar membaca kalau anak belum siap belajar membaca? Kalau anak belum tertarik belajar membaca dan terlena dibacakan orang tua, bagaimana membentuk kemandirian belajarnya? Sepertinya Bu Rosi yang lebih tepat menjawabnya. Oh. Ya, saya melemparkan ke Bu Rosi. Mungkin ini sebelum Bu Rosi ya, mungkin ini terkait juga dengan ini Mbak, buku kan bisa merangsang ini ya, dia kritisnya berpikirnya kan mungkin bisa aja buku si ibu bisa memilihkan buku gitu ya, yang membentuk kemandirian anak, kan banyak sekali buku yang temanya seperti itu ya. Jadi kita bisa istilahnya bersiasat juga kepada anak. Kalau membentuk anak seperti ini, cari buku seperti ini gitu ya, bisa nggak seperti itu? Iya, saya pikir tuh nggak perlu dikhawatirkan ya. Sebetulnya kita bisa menyelipkan pelajaran membaca itu ketika membacakan buku kepada anak. Dan kalau Bu Rosi pasti yakin bahwa anak yang sering dibacakan, dengan sendirinya dia akan
bisa membaca karena dia sudah terbangun fondasinya menyukai bacaan. Itu kan tujuan kita membacakan buku kepada mereka kan untuk menumbuhkan minat baca. Nah, mungkin sedikit tips ketika membacakan kalau Bu Rosi selalu mencontohkan untuk menunjuk kata-kata agar anak bisa membuat koneksi antara bunyi yang didengar dengan apa yang ditulis gitu ya. Tetapi juga mungkin secara khusus mengalokasikan waktu meminta anak mungkin mengeja gitu, mungkin meskipun beberapa anak mungkin kalau memang membacakan buku itu dilakukan di rumah gitu kan dengan orang tua, mungkin anak nggak suka kan jadi switch, jadi relasinya jadi formal gitu ya. Tetapi kalau seandainya anak mau pelan-pelan itu bisa diselipkan kegiatan membaca, mengidentifikasi huruf, suku kata dan lain-lain bisa di situ. Tapi bagi orang tua saya pikir tidak perlu menggegas ya, gitu loh. Secara pedagogis sebetulnya mungkin kita sebagai orang tua bangga kalau anak kita bisa baca ketika TK gitu. Tetapi ketika dia dewasa, anak yang bisa membaca sejak TK itu tidak lebih literat gitu daripada anak yang bisa membaca di kelas 1 gitu. Seperti itu. Jadi saya pikir jangan khawatir gitu. Akan ada saatnya anak bisa membaca dan sebetulnya dengan dibacakan buku sebanyak mungkin anak bisa membaca karena tumbuh minatnya. Gitu Mas Billy. Mungkin Bu Rosi bisa menambahkan. Baik, silakan Bu Rosi mungkin mau menambahkan. Halo Bu Rosi. Ya, silakan Bu Rosi. Bagaimana membangun kemandirian belajar Bu Rosi? Ini ada pertanyaan dari seorang penanya nih. Maaf Bu, suaranya kurang tidak terdengar Bu. Belum, Bu Rosi belum terdengar. Ini udah mic-nya udah terbuka tapi belum terdengar. Itu. Tapi videonya sudah ya? Video dan suara sudah. Macam tidak terdengar ini. Belum Bu, maaf Bu, belum terdengar. Apa ya? Atau mungkin nanti sambil ini deh, sambil memperbaiki mic-nya ya, nanti kita kembali ke Bu Rosi ya. Mungkin saya ingin membacakan dulu, ini ada chat dari Pak Eka Budianta. Beliau bertanya, apakah teori pedagogi sudah kadaluarsa atau masih ada yang relevan? Mohon pencerahannya. Pertanyaan kelas berat nih Bapak. Ini akademis sekali ini. Banyak teori baru ya, saya pikir juga ketika waktu kurikulum 2013 itu kan kita sangat merujuk pada misalnya taksonomi Bloom ya. Anderson juga selalu memperbarui Bloom itu, dan sekarang kita merujuk kepada understanding yang lebih detail, teori understanding misalnya multiple facets of understanding. Jadi saya pikir teori pedagogi juga terus berkembang dan ada teori-teori baru yang lebih relevan menggambarkan anak-anak dalam kondisi pertumbuhan mereka sekarang. Meskipun ada teori-teori yang tetap masih bisa kita rujuk ya Pak ya, teori misalnya Vygotsky tentang perancas atau scaffolding itu adalah teori klasik yang selalu kita rujuk. Jadi ya namanya juga teori, ada yang klasik, ada yang dinamis begitu ya, tetapi juga sebagai mengkonsumsi dari teori tentunya kita tetap mengupdate diri untuk mencari tahu apa sih yang relevan dengan kondisi global gitu, karena ada teori-teori yang lebih relevan untuk itu. Mungkin begitu Mas Billy. Mohon maaf kalau tidak menjawab. Mungkin Pak Eka ingin ya, berkomentar, silakan, Pak. silakan. Enggak lah, cukup lah. Gimana Pak Eka? Jadi pada akhirnya memang sebuah buku ditulis juga berdasarkan teori akademis juga ya? Iya, tapi saya enggak berani. Ini ulasannya sudah sangat mendalam, bagus sekali ya. Yang saya takutkan tuh sebetulnya kita kan sering kali dapat daftar hoax gitu misalnya. Ya. Ya, apakah ada juga daftar teori-teori yang sudah tidak relevan gitu? Sebab saya takut banyak
pengajar-pengajar atau skripsi-skripsi ditulis dengan menggunakan referensi lama. Iya, Nah, betul, Pak. ini kebetulan anak saya itu di salah satu universitas swasta di sini menghadapi hal-hal yang seperti itu. Jadi referensi-referensi yang diberikan oleh ya master untuk S2 maupun itu masih pakai teori-teori lama yang Betul. memang sudah tidak relevan lagi. Dan Iya. ini perlu saya kira semacam list ya, daftar. Sebaiknya yang ini ya bukan sama sekali tidak berlaku, tapi mungkin sudah kurang relevan lagi. Terima kasih. Uraian Anda bagus sekali. Saya kira ini disertasi lah, ringkasan sebuah ujian S3 yang Anda sampaikan tadi setengah jam dari pagi ini. Luar biasa. Terima kasih ya, hebat. Waduh, terima kasih nih Pak Eka, jadi tersandung nih saya. Tetapi ya, bahkan juga sayangnya banyak mahasiswa yang merujuk kepada teori yang sifatnya pseudoscience ya Pak ya. Nah inilah mungkin Bu Tari yang mengajar critical reading nih, ini yang bisa mengelaborasi bagaimana kewaspadaan terhadap teori-teori dalam tanda kutip palsu itu juga bisa ditumbuhkan tidak hanya di kalangan pendidikan tinggi, tapi bagaimana kita menanamkan fondasi kepada anak untuk bisa mengenali informasi yang akurat gitu kan. Dan tadi kan kebutuhannya kita sudah mulai ingin agar anak-anak bisa mengidentifikasi informasi yang akurat itu sejak sedini mungkin dari SD. Makanya di asesmen mendatang kita juga perkenalkan kepada anak-anak tentang teks jamak begitu, agar anak-anak juga bisa menelusuri sendiri, memilih dan sebagainya karena memang kemampuan itu yang benar-benar kita butuhkan sekarang. Paling tidak mungkin di level pendidikan menengah mencari, mengkonsultasikan kepada seorang yang lebih punya otoritas keilmuan gitu, misalnya tentang sumber-sumber laman-laman yang bisa dipercaya atau tidak. Ini kan bahkan mahasiswa pun masih terjebak ke laman-laman yang tidak direview secara baik begitu ya, dan kemampuan ini yang perlu kita kenalkan juga di jenjang pendidikan manapun. Saya setuju terima dengan Pak kasih. Eka. Ya. Terima kasih Mbak Sofi. Sekarang sudah jam 11.33. Dari segi waktu sudah habis sebenarnya. Tapi saya kira kita perlu memuaskan pemirsa kita. Jadi mungkin perlu kita jawab dulu ya pertanyaan-pertanyaan dari ini Mbak ya, penanya Mbak ya. Ini ada penanya dari YouTube, dari Mbak Maria Tri Suhartini. Mbak, bisa share buku-buku sastra yang sesuai untuk anak-anak difabel yang bagus. Bagaimana dapat mengaksesnya? Teknis membaca buku tersebut bagaimana? Saya dampingi difabel mental dan tuli. Bagaimana Mbak? Ini memang saat khusus buku ini ya. Tadi ada buku tentang Aku Suka Caramu ya, mungkin ini juga buku bagus Mbak ya, yang bisa ditawarkan ya. Bagaimana Mbak? Silakan. Ya. Di Litara sudah penggambaran tentang anak yang beragam, termasuk beragam kebutuhannya itu sudah mulai dilakukan. Ada beberapa buku yang sudah mengangkat tema disabilitas ya. Misalnya Aku Suka Caramu itu tokoh utamanya adalah anak tunanetra seperti itu. Kemudian jadi di beberapa judul yang disebutkan Mbak Sinta tadi di Let's Read itu juga ada tentang penderita sindrom tetra amalia, kemudian ibu guru yang di Sumedang, itu beberapa anak kebutuhan khusus. Kemudian di sini ada Mbak Dina Tuasun yang menulis tentang anak penderita talasemia, bagaimana dia mengatasi ketakutannya ketika melakukan transfusi darah seperti itu. Kita sudah berusaha menampilkan itu anak dengan kebutuhan khusus sebagai tokoh utama dalam cerita. Tetapi juga sebagai penggambaran visual, penggambaran cerita, itu anak dengan disabilitas juga menjadi tokoh meskipun dia bukan tokoh utama ya. Atau apabila temanya bukan khusus mengangkat tentang toleransi terhadap disabilitas, anak dengan kebutuhan khusus juga berusaha ditampilkan. Misalnya dalam cerita berbahasa Minang yang tadi disebutkan Mbak Sinta itu ada seorang anak yang dia duduk di kursi roda seperti itu. Kalau Bu Rosi audio tidak bermasalah, mungkin bisa cerita tentang bagaimana membacakan nyaring untuk anak tunarungu ya. Itu ada tekniknya. Kemudian buku-buku Litara juga dalam proses pembuatannya selalu kami bacakan kepada anak-anak yang memiliki hambatan kognitif atau akademis, atau anak-anak yang memiliki hambatan sosial. Misalnya anak tunagrahita atau anak tunalaras ya,
tadi saya sebutkan bahwa ada anak-anak autis yang suka sekali mesin, dia bisa sangat berkonsentrasi ketika dibacakan buku yang Dunia Tanpa Roda tadi. Ada anak yang suka transportasi, dia senang sekali dengan buku, misalnya si Rama-Rama, sehingga dia bawa buku itu kemana-mana, seperti itu. Jadi, untuk mendapatkan respons dari anak yang beragam, kami selalu melibatkan anak-anak dengan kebutuhan khusus dalam proses pembuatan buku-buku di Litara, seperti itu. Ya, mungkin Bu Rosi bisa bergabung. Membacakan itu identik dengan anak yang bisa mendengar ya. Nah, ini pertanyaan Ya. dari Bu Maria, bagaimana dengan anak yang tuli, cara membacakannya gitu Bu Rosi? Sudah bisa suaranya Bu Rosi? Kalau boleh saya ingin menambahkan yang belum dibahas Iya. itu silent book. Silakan. Ya. Silent Oke. books untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kebetulan salah satu putri saya itu Elisia Budianta itu membuat silent books dan itu belakangan ini sangat diperlukan, terutama untuk anak yang autis, tuli atau ya yang tidak bisa berkonsentrasi dan sebagainya. Mungkin di Litara ada koleksi untuk ini Bu yang bisa diterangkan. Itu ide bagus sekali Pak. Kalau bisa dijelaskan mungkin silent book itu seperti gimana ya Pak? Itu yang dari kain. Jadi isinya gambar-gambar dan membuat anak belajar sendiri urutan-urutan halaman dan sebagainya. Lebih ke seperti buku taktil ya. Tapi itu kain. Itu tidak dibacakan Pak ya? Buatnya bukan dari kertas karena bisa dilempar, bisa di apa anak-anak yang ya, tapi itu dikasih ya dibacakan, ada ceritanya, ada gambarnya, ada ini, tapi memang lebih banyak untuk anak-anak berkebutuhan. Dan ini terutama untuk meraba dan diraba apa dan warna, dikenali warnanya yang masih bisa melihat. Tapi saya kira silent book itu perlu diuraikan nanti. Bagus. Terima kasih Bu Litara, saya kira sudah punya. Atau Braille ya Bu ya, Braille untuk anak-anak kecil ada juga. Iya, masih diproduksi terbatas sekali sih ya kalau buku Braille itu. Litara tidak memproduksi, tetapi ada yang pernah mengkonversi buku Litara ke dalam bentuk Braille. Tapi bukan Litara sendiri yang melakukan gitu. Oke, nanti mungkin kalau ada kesempatan bisa dibahas lagi, terutama silent book. Menarik sekali ya Pak ya. Menarik silent book ya. Oke, Bu Rosi, silakan Ibu. Tadi sudah kelihatan wajahnya. Silakan Bu Rosi. Masih belum ya? Oh, masih belum suaranya. Aduh, sayang sekali nih ya suaranya. Ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad Gani. Boleh nggak dibacakan Mas Willy? Oke, iya tadi baru mau ke sini. Ini pertanyaan dari Pak Ahmad Gani melalui chat terkait menilai teks. Kapan kita mendorong anak menyatakan pendapatnya dan kapan kita menunjukkan penilaian orang lain terhadap buku itu? Bagaimana jika anak membaca resensi suatu buku tanpa membaca buku tersebut lebih dulu? Apakah memengaruhi kemerdekaan berpikirnya? Ini dua pertanyaan sepertinya ya. Pak Gani mungkin bisa bantu menjelaskan nggak? Oke, Pak Ahmad Gani, ada di sini, silakan Pak. Ahmad Ganinya lagi tidur. Oh, ini suara siapa ini? Suara ibunya. Oke, silakan. Oh, ini istri saya, Mbak. Silakan, Mbak. Ternyata Ibu Billy Antoro. Kalau buat saya kan yang namanya menilai itu kemampuan kognisi yang agak lanjut ya, Mbak Sofia. Jadi pengen tahu nih, misalnya kalau yang terkait sekarang kan, misalnya Kirana membaca bukunya Abinaya, resensi tentang bukunya Neil Gaiman gitu. Sementara dia sendiri belum membaca buku itu gitu. Itu nanti mempengaruhi nggak? Terus misalnya Kirana baca buku komik, terus sebelum baca buku komik saya udah ngomong misalnya, kayaknya menurut ini kurang oke deh gitu. Gimana? Apa kita harus lebih dulu mendorong dia? Menurut kakak ini bagus nggak komiknya? Atau kita bisa lebih dulu? Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Billy. Saya pikir kita bisa memberikan kebebasan kepada anak ya, karena anak seperti Kirana dia sudah punya kebiasaan membaca gitu, sudah tumbuh, dia sudah biasa dengan reading for pleasure.
Jadi dia punya judgement sendiri terhadap buku yang dia sukai atau tidak. Dan dia punya pilihan terhadap tema-tema buku yang menarik buat dia. Jadi kalau misalnya dia baca resensi, ya dia bisa memutuskan apakah dia akan membaca bukunya secara utuh atau mungkin dia kurang tertarik, mungkin kurang cocok buat saya dan dia mungkin pilih buku yang lain begitu ya. Nah, terus tadi tentang komik juga ya sah-sah saja ya kalau kita memberikan penilaian, toh juga nanti anak yang memutuskan. Tetapi mendiskusikan, nah itu kan juga kalau menurut Ibu ini kurang oke deh, itu juga diskusi juga kan, diskusi yang bisa menjadi bermakna gitu. Terus kalau misalnya kita berikan kesempatan kepada Kirana buat baca, terus gimana kalau menurut kamu? Oke nggak? Kalau menurut Ibu kurang oke karena ini, kalau menurut kamu gimana? Nah itu juga mendiskusikan tentang buku. Itu bisa dikembangkan ke diskusi yang lebih spesifik lagi tentang isi dari buku itu, seperti itu. Ya, jadi pada akhirnya Mbak Sofi, kemerdekaan berpikir oleh anak itu sebenarnya juga perlu dirangsang oleh ini ya, oleh orang tua atau orang di Ya, sekitarnya dalam bentuk diskusi ya. Jadi nggak bisa ya, anak merdeka sendiri dengan menafsirkan konten buku tersebut, mungkin gitu ya? ya kan Orim tadi kan perlu interaksi dan modeling. Tidak hanya memberikan kesempatan dan pengakuan atau penghargaan, tetapi juga penting itu kita selalu berinteraksi untuk menumbuhkan minat dan keperdekaan bernalar itu dan juga kita memodelkan, kita menjadi figur teladan. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Mbak Sofi. Ini ada Bu Hortensia Herima, ini sangat Ya. aktif nih ya di diskusi kita. Silakan Bu, ini Ibu dari NTT ya, jauh sekali ini. Silakan Bu Hortensia. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Salam literasi. Salam literasi. Ya. Ayo membaca. Ya. Saya sebenarnya kepala sekolah di SMK. Ya. Tapi yang saya ingin tanyakan kebetulan saya punya anak. Jadi istilahnya dia ponakan kandung, bapak mamanya sudah meninggal semua dan sekarang sudah kelas 5 SD. Tetapi dia belum terlalu lancar membaca. Nah, sejak orang tuanya meninggal, dia melampiaskan segala rasanya itu lewat menggambar. Ya, walaupun kebetulan di rumah juga punya taman baca untuk keluarga sendiri, saya sering umpan atau dengan memberikan buku-buku bacaan yang bergambar supaya mungkin bisa membantu, tapi sampai dengan hari ini bisa membaca, cuma tidak terlalu lancar, Bu. Mungkin Ibu punya tips untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh ponakan saya ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Hortensia. Ya, Bu Hortensia, terima kasih sudah bergabung ya. Ini permasalahan yang juga kita temukan banyak sekali di daerah-daerah lain, anak-anak yang tidak mendapatkan stimulasi dan tidak mendapatkan pembimbingan literasi awal ya di daerah-daerah lain, sehingga anak belum lancar membaca, gurunya sudah harus mengajarkan materi yang lain gitu kan. Jadi masalah-masalah seperti ini tidak mendapatkan pendampingan yang tepat. Tapi yang Ibu lakukan katanya sudah benar. Nah, dalam konteks ini kita perlu buku berjenjang, yaitu buku yang sesuai dengan kemampuan membaca anak. Buku berjenjang ini, ya mau nggak mau materinya sesuai dengan kelas 1 ya, tapi paling nggak di situ ada gambar, di mana anak bisa menebak satu kosakata baru misalnya dengan bantuan visual, seperti itu. Dan buku-buku yang kosakatanya juga sederhana, dengan menggambarkan benda-benda yang ada di sekitar anak, sehingga anak bisa terbantu pertumbuhan kosakatanya, mengeja dengan bantuan elemen visual yang ada pada buku tersebut. Di buku berjenjang juga namanya buku berjenjang juga jumlah kata dan jumlah kalimatnya berjenjang gitu dari yang level 1, level 2, level 3 dan sebagainya. Kalau Ibu Hortensia bisa membuka literasi cloud dan Let's Read, itu buku-bukunya sudah berjenjang. Mungkin bisa diperkenalkan dulu buku level 1 gitu, kemudian kalau dia sudah lancar membaca bisa lanjut ke level 2 dan sebagainya. Tentunya sambil memperkenalkan buku berjenjang itu juga dikuatkan mungkin ya oleh pendamping, misalnya kalau ada buku di level 1 yang memperkenalkan kata misalnya kaki, misalnya bisa distimulasi dengan mungkin kartu kata gitu yang kuku, yang dengan konsonan yang sama tapi vokal yang berbeda gitu, variasi-variasi seperti itu, Bu.
Mudah-mudahan semangat ya Bu ya, karena Ya, ini harus siap. telaten sekali. Iya. Ya, Bu siap. Terima Hortensia, kasih Bu. Bu Hortensia boleh tahu, Ibu selama ini menggunakan buku-buku itu nggak Bu? Buku kayak Let's Read, Eh, buku-buku yang sudah terbit, yang bagus-bagus itu. untuk sementara saya belum, kebetulan hari ini baru saya dapat linknya. Terima kasih banyak Ibu sudah berbagi. Saya akan membuka buku-buku itu. Selama ini saya pakai buku yang konvensional saja. Oh, Iya. ya. Ibu Silakan diunduh dan dicetak. Iya. Ibu Siap, distribusi Ibu. buku-buku terbitan Litara, Lumtrit itu sampai ke sana nggak Bu? Kan ada yang dijual gitu. Belum bisa sampai ke sana ya? Belum Pak. Kalau Iya. bisa mohon, karena kami di sini kekurangan buku-buku bacaan itu sebenarnya Pak. Jadi saya inisiatif sendiri saja ketika bertugas keluar daerah, ke Kupang atau ke Jawa, sempatkan diri saja untuk ke toko buku mencari buku-buku itu. Di tempat Ibu nggak ada toko buku Bu? Belum ada Pak. Belum ada ya? Saya biasanya beli online. Hmm. Kalau tidak sempat keluar daerah, saya belanjanya online. Online-nya. Iya. Nah ini ada pertanyaan dari Pak Katman, Mbak Sofi, hampir sama juga. Bagaimana kasih. distribusi buku-buku yang diterbitkan Litara bisa menjangkau pembaca secara luas? Ya, upayanya sudah dilakukan. Saya pikir ya, dengan juga bekerja sama dengan Daesia Foundation untuk membuat buku-buku digital, dan juga dengan Room to Read dan Provisi untuk mendigitalkan sebagian buku-buku ya. Jadi buku-buku Litara bahkan saat ini sebagian besarnya sudah bisa diakses karena tersedia juga versi digitalnya. Jadi tidak masalah diakses dari mana saja selama ada akses ke internet ya. Guru-guru di beberapa tempat yang kami dampingi, misalnya di Kalimantan Utara juga mereka sudah biasa kalau mereka pergi ke kecamatan, misalnya ke kota, mereka download, mereka mencetak, kemudian mereka bawa buku-buku itu ke desa, di sana aksesnya internetnya kurang, untuk digunakan dalam pembelajaran begitu. Seperti itu. Jadi di Literacy Cloud dan di Let's Read juga bisa mengunduh untuk disimpan di library offline. Jadi buku-buku itu bisa diakses kapan saja, seandainya tidak ada akses internet. Asal disimpan dulu, diunduh dulu, seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih banyak lagi. Iya, begitu Bu Hortensia. Semoga bisa mengunduh dan membaca buku-buku itu buat anak-anak Ibu ya. Terima kasih Pak, Ibu. Baik, Bu Rosi sudah bisa tersambung. Oke, sepertinya tidak ya. Ada masalah jaringan ada masalah jaringan sinyal. Baik Bapak Ibu, saya persilakan lagi, kita maksimal sampai jam 12 ya. Mungkin saya kira ini banyak sekali materi berbobot yang bisa didiskusikan di sini. Bu Rosi masih berusaha itu. Silakan Bapak Ibu, di sini ada yang mau bertanya, silakan. Angkat tangan. Atau di sini ada default mikrofon has mikrofon tuh iya. Tapi terus kenapa nggak terdetek di sana, di unmute? Udah aku leave. Silakan Bu Rosi. Halo. Nggak bisa. Nggak bisa, Mas. Sudah terdengar Bu, Ibu? Sudah bisa, Bu. Sudah terdengar. Sudah terdengar. Ya, oke, dengar ya. Silakan Bu. Bermasalah lagi ya? Iya. Oke, mic-nya masih bermasalah. Aku boleh tanya nggak ke Mbak Sofi sedikit? Oke, silakan Mbak Sinta. Mbak, tadi yang Mbak Sofi sebutkan ada studi bareng Mbak Riyama ya tentang respon anak ya. Itu terhadap buku-buku cetak ya? Buku cetak. Buku cetak. Nah, kalau misalkan ingin tahu aja sih
antara respon anak nih antara buku cetak dengan buku digital itu sudah pernah ada yang mempelajarinya nggak? Belum, Mbak. Dan Ayo jika kita sudah bikin, Mbak. hasilnya? Mari kita buat, Mbak. Karena Menarik kalau juga saya dia, buku di menarik Indonesia juga. belum ada. Di Indonesia belum ada. Yang Oh. buku digital kan ada 2. Kalau yang di Let's Read itu masih yang buku digital yang turunan pertama ya. Jadi dalam bentuk PDF yang formatnya sama dengan buku cetak, hanya beda sedikit. Tapi yang jenis kedua itu yang lebih interaktif itu mungkin sudah ada risetnya ya, meskipun saya belum pernah. Di sini ada mungkin Mbak Tati Wardi pantau di YouTube yang meriset buku digital. Nanti mungkin bisa kita Oh tanyakan iya, ke bisa dia. ke Mbak Tati ya. Oke. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Sinta. Ya, jadi memang sepertinya buku-buku yang bermutu udah mulai kelihatan, Mbak ya. Tinggal masalah ini aja ya, akses terus distribusinya, terutama di kawasan yang jauh dari Jawa gitu ya. Tadi Bu Hortensia sendiri bilang di sana saja belum ada toko buku gitu ya. Nah, pada akhirnya kan harus mengandalkan internet ya. Mungkin kira-kira ada nggak ke depan rencana untuk lebih luas lagi, misalnya mengajak penerbit gitu Mbak, atau misalnya pemerintah bahkan untuk mendistribusikan buku-buku yang memang kualitasnya sudah bagus gitu Bu, supaya bisa terdistribusi dengan dengan mudah di kawasan terutama 3T. Ini ke Mbak Sinta ya? Mungkin Mbak Sofi bisa ya, mungkin strategi yang ke depan Litara mungkin gitu kan, atau nanti menggandeng GLN misalnya gitu ya. Kalau untuk distribusi belum ya, tapi yang lebih penting dari itu kan menyamakan persepsi dulu ini yang harus pelan-pelan ini, agar pihak pemerintah mau bekerja sama dengan swasta, dengan CSO untuk menyamakan persepsi, karena menyamakan persepsi ini yang menjadi fondasi nanti bagi kebijakan ke depannya. Saya pikir beberapa tahun kebelakangan sudah ada itikat baik dari pemerintah untuk mendengar, untuk melihat praktik baik, untuk mendengar cerita-cerita dari lapangan juga, karena misalnya seperti praktik, misalnya lomba di Badan Bahasa sekarang juga sudah mulai mengadopsi dengan dimasukkannya kegiatan pendampingan, mentoring seperti itu untuk menghasilkan cerita yang lebih berkualitas. Saya pikir beberapa tahun kebelakang pemerintah sudah lebih terbuka, jadi mudah-mudahan ke depannya akan ada inovasi-inovasi ya terkait baik itu produksi buku yang semakin berkualitas dengan lebih up to date gitu kan, lebih mempertimbangkan bagaimana anak dalam era milenial ini, dan juga dari aspek distribusinya lebih luas lagi, seperti itu. Karena 2 hal itu yang mungkin paling penting ya, terkait dengan bacaan anak, seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan baru dari Mbak Aprilia Susanti. Kenapa buku-buku Litara tidak dijual di toko buku mainstream? Ini jadi pertanyaan tentang Litara, terutama tentang dapurnya ya. Litara itu kan penerbit indie. Kami masih mengidentifikasi diri kami penerbit indie ya. Meskipun penerbit indie itu biasanya identik dengan kualitas yang kurang karena terkait dengan kurasi, tapi kami punya sistem kurasi sendiri dengan mengikuti lomba-lomba di luar negeri dan sebagainya. Sederhana karena kami nggak mampu gitu Mbak. Jadi di toko buku mainstream itu sangat besar biaya produksinya, sedangkan pengelolaan Litara itu masih berbasis non-profit gitu atau relawan. Jadi kami sedikit mungkin meng-hire staff gitu, tidak seperti penerbit mayor yang punya satpam, punya gudang gitu ya, seperti itu. Tapi mungkin Litara lebih mengisi niche ya, atau ceruk itu yang belum terisi oleh penerbit mayor gitu. Dan sejauh ini kalau saya memperhatikan, Litara punya segmen khusus yang memampukan kami untuk bisa berjalan gitu. Kami bisa mencetak ulang berkali-kali gitu, karena ada segmen pasar yang setia ini. Karena mungkin bukan segmen yang konsumen yang luas, tetapi Litara sudah cukup dikenal dan lumayan bisa
mendukung kami untuk membuat buku-buku baru, mendistribusikannya, dan melayani buku-buku donasi juga malah gitu. Karena sebagai penerbit yang non-profit, Litara tetap harus menjaga komitmen untuk tidak hanya membuat buku-buku yang dijual, tapi juga buku-buku yang didistribusikan secara gratis gitu. Ini yang tentunya hal yang berbeda dengan penerbit mayor. Gitu. Oke, ini terakhir nih, pertanyaan terakhir nih dari Bu Billy nih. Kemarin ada pertanyaan tentang berkurangnya minat baca anak-anak saat semakin besar dan terpengaruh teman-temannya menekuni hobi lain. Sudahkah ada penelitian tentang ini? Jadi anak-anak makin besar itu makin ini ya, makin jauh dari buku gitu ya, karena banyak kegiatan lain. Itu udah ada penelitian gitu, Mbak? Saya kurang tahu kalau terkait dengan pengaruh antara dua variabel ini ya, dengan perangkat digital ini kan di sini sepertinya kan games, hobi itu ya, terkait dengan penguasaan teknologi ya, semakin anak menguasai teknologi, semakin menurun minat bacanya. Tapi memang betul, ada teknologi atau tidak, semakin dewasa anak yang sudah saya ketahui dari riset empiris memang berkurang minat bacanya. Dan ini belum tentu faktor yang mempengaruhi adalah perangkat teknologi gitu, karena kan bisa jadi cara mereka membaca juga berbeda ya atau berubah, bertransformasi. Faktor lain bisa jadi karena kurang tersedianya buku-buku yang sesuai dengan minat mereka gitu. Ini sudah jamak di kalangan penerbit bahwa sulit menemukan buku-buku untuk kalangan pembaca tanggung, remaja tanggung gitu, yang sudah dibilang anak nggak mau, tapi dibilang remaja juga masih belum gitu. Nah ini kemarin ditangkap oleh penerbit Mizan dengan menerbitkan buku-buku KKPK ini ya, pas banget untuk usia-usia tanggung seperti itu. Faktor lain gender juga mempengaruhi menurut penelitian. Minat baca anak laki-laki itu lebih cepat turun daripada minat baca anak perempuan. Ini menarik, ini belum diketahui penyebabnya, tapi mungkin juga karena tema-tema juga. Untuk pembaca laki-laki relatif belum sebanyak pembaca perempuan seperti itu. Jadi mungkin ini kesempatan yang bagus bagi penerbit untuk mengeksplorasi beragam tema, beragam segmen gitu ya. Mudah-mudahan dengan normal baru ini kita menemukan solusi untuk bisa memproduksi buku-buku berkualitas lagi, dunia penerbitan bisa berjalan normal kembali, sehingga kita bisa meneruskan komitmen untuk menumbuhkan minat baca ini untuk semua umur. Gitu, Mas Yuli. Oke, terima kasih Mbak Sofi. Ini sudah hampir jam 12, ini sudah melewati batas, dan saya kira ini sebuah diskusi yang sangat menarik pada siang hari ini ya, dari pagi sampai siang ini, terkait dengan buku. Saya tidak akan melakukan evaluasi, tidak akan menyimpulkan, tapi ingin menggarisbawahi bahwa sebagus-bagusnya buku adalah buku yang didiskusikan antara orang tua dan anak, mungkin itu Mbak ya. Ya. Jadi buku yang dibuat bagus oleh penerbit, oleh penulis, tapi kalau tidak didiskusikan, hanya dibaca oleh anak, itu sepertinya tidak akan memberikan kemandirian dan berpikir kritis, mungkin seperti itu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman sekalian. Karena keterbatasan waktu, mari kita sudahi diskusi inspiratif kita pagi atau siang hari ini. Terima kasih kepada Mbak Sofi yang telah bersedia berbagi pengetahuan pengalamannya. Terima kasih kepada Mbak Sinta, Pak Eka, Bu Untari, dan Bapak Ibu yang berpartisipasi melalui Zoom dan YouTube. Terima kasih juga kepada teman-teman panitia dan tim Geomedia yang menyiarkan diskusi ini secara live streaming melalui akun YouTube Perkumpulan Literasi Indonesia. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin melihat rekaman diskusi ini, bisa mengunjungi akun YouTube Perkumpulan Literasi Indonesia. Dan jangan lupa klik share, like, untuk menyimak diskusi lainnya yang juga menarik. Terima kasih, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam literasi.